di bagian neuro dengan oh ya, oke. Mmm, ya juga sempat, sembari internship juga sekalian research assistant di neuro dengan Dr. Rusdi, kalau misalnya kalian, Harus tahu Ghazali, Mas. beliau, Rusdi Ghazali Maleka, iya, heeh, terus selama mungkin sekitar 2 tahun kayaknya, terus setelah itu sambil kerja juga setelah internship sambil research assistant, setelah internship selesai masih lanjut research assistant, sekalian sambil cari pengalaman klinis, kerja sebagai dokter umum. Setelah itu juga, setelah kerja jadi dokter umum itu kemudian menyadari bahwa sebenarnya kayaknya jalur klinis murni itu bukan passion yang, bukan sesuatu yang ingin saya jalani sampai, akhir hayat gitu. Jadi, saya masih ada passion untuk ke arah akademik juga, sehingga setelah itu kemudian memutuskan untuk, oke kayaknya, sebelum ambil residensi, ada baiknya coba ambil, master dulu. Soalnya master itu kalau master's course sebenarnya adalah suatu tester untuk, nanti PhD. Karena saat master's course kamu tahu akhirnya, kira-kira PhD itu sesuatu yang the right thing for you or not, gitu. Jadi, oleh karena itu, setelah, itu kemudian daftar master. Nah, master kebetulan kalau saya waktu itu sudah tahu kalau jalurnya kayaknya pengen ke neuro aja deh, gitu. Cuman kalau di sini master untuk neuro itu sebenarnya ada, yaitu namanya, kalau nggak salah MSc in Neurosciences, tapi setelah baca, handbook atau, course information mengenai course itu seperti bukan sesuatu yang saya pengen, jalani gitu. Karena course-nya itu lebih menuju ke atau lebih lebih terfokus pada basic neuroscience, benar-benar basic seperti mempelajari molekulernya, kemudian pathway-nya dan sebagainya. Dan karena kebetulan saya seorang klinisi juga, saya berpikir kalau misalnya ini sesuatu yang terlalu basic, itu agak susah untuk mengaplikasikan pada klinis, agak susah untuk mentranslasikan dan sebagainya. Kemudian akhirnya memutuskan untuk ambil imunologi. Di situ kemudian di imunologi, kenapa kok ambil imunologi? Karena menurut saya imunologi itu bisa sesuatu yang bisa diaplikasikan di hampir semua bidang nantinya. Itu kamu bisa aplikasikan kalau misalnya kamu ada change of heart somehow, in the future, itu kamu bisa, mengaplikasikan, misalnya nggak jadi ngambil neuro, jadi ambil yang lain, itu kamu bisa mengaplikasikan ilmu yang kamu dapat di bidang tersebut. Itu menurut saya. Sehingga kemudian, saya ambil MSc Immunology itu, dan kebetulan di MSc Immunology itu nanti saya bisa jelaskan juga ada susunan course-nya seperti apa. Itu salah satu salah satu tema yang dipelajari di situ adalah, autoimmune neurology. Jadi, di situ ada subbab yang dipelajari, yaitu imunologi di bidang neurologi, yang dalam hal ini kaitannya dengan, penyakit-penyakit autoimun di neurologi. Tapi dari aspek imunologinya kita mempelajarinya. Nah, disitulah kebetulan saya ketemu dengan potential supervisor saya. Jadi beliau adalah lecturer di course itu, memberikan materi tentang, autoimmune neurology di course itu. Kemudian setelah course selesai, kemudian saya coba mendekati beliau, apakah beliau memiliki slot untuk, PhD student. Kebetulan ngobrol, diskusi, dan lain sebagainya, kira-kira arah tujuan risetnya mau kemana, beliau kebanyakan mengerjakan apa, apakah sesuai dengan yang ingin saya kerjakan, dan lain sebagainya. Dan, akhirnya beliau bersedia untuk menjadi supervisor dan lain sebagainya. Kemudian saya mengajukan aplikasi untuk DPhil, kita nyebutnya di sini DPhil ya, bukan PhD. Kita lanjutkan DPhil course, untuk DPhil course-nya kemudian setelah lulus master di tahun ajaran yang sama, kemudian saya kemudian masuk ke DPhil course-nya, dan sekarang saya di tahun kedua DPhil course dan akan masuk tahun ketiga bulan Oktober ini. Ya, jadi Yang gitu sih. DPhil-nya, Mas, kan kalau yang masalah yang Sorry? masternya dapat dari Jardin nih, Mas, ya? Mas Halwan ya? Ya. Kalau yang si PhD-nya, DPhil-nya dapat dari mana, Mas? Kebetulan saya cukup beruntung Fundingnya? untuk mendapatkan Jardin lagi. Oh, Ya. Jardin lagi. Oh, keren-keren, Jadi Mas, keren. ya. Oke, jadi Mas Halwan menganggap kalau PhD nggak bisa coba-coba ya, Mas, ya? Jadi kayak emang harus lewat master dulu buat kita tahu minatnya gitu, Mas, ya? Tapi Hmm, ada nggak sih beberapa mhm, yang mhm. langsung ngambil PhD gitu, Mas? Menurut Mas Halwan tuh gimana, Mas? Iya. Enggak juga sih. Jadi menurut saya, tapi ini murni opini dan pendapat dan berdasarkan personal opinion, thoughts dan experiences ya. Jadi kalau, menurut saya, ya memang bisa dua-duanya. Jadi di Oxford itu kamu tidak harus melalui program S2 dulu untuk masuk S3. Kamu bisa langsung masuk S3 dari S1.
baik untuk scientist, basic science, maksudnya dari orang-orang yang lulusan basic science atau orang-orang yang lulusan medicine. Itu silahkan kalau misalnya mau masuk S3 langsung nggak masalah, atau mau masuk S2 dulu atau S3 baru S3 itu nggak masalah, itu bisa dua-duanya ada jalannya gitu. Jadi itu bukan keharusan. Tetapi menurut saya setelah menjalani S3 itu ada baiknya kalau menurut saya ya, apalagi kita dari seorang klinisi, dari seorang yang basic atau basicnya adalah medicine, dan di medicine itu kita nggak belajar wet lab terlalu banyak. Jadi seperti yang mungkin kalian tahu ya, kita nggak melakukan pekerjaan lab kayak molecular biology dan sebagainya, itu nggak terlalu intens kan gitu. Jadi mungkin pengalaman kita di lab itu nggak sebanyak pengalaman orang-orang yang lulusan kayak biologi atau lulusan ya basic science lah, seperti itu. Jadi menurut saya ada baiknya untuk melakukan master dulu, sehingga karena master course di sini di UK secara general itu cuma setahun ya. Jadi dan ada dua, ada master course by coursework dan master course by research. Nah, iya tuh Mas. Gimana tuh Mas? Ya, ya mungkin tuh agak saya jelaskan lagi nanti. Tapi kalau sekarang mungkin fokus kenapa kok harus master dulu atau enggak, atau boleh langsung PhD. Ya, dengan 1 tahun itu nanti kamu di term terakhir itu kamu bisa melakukan riset untuk tesismu kan. Nah, di situ kamu bisa tahu akhirnya kira-kira itu PhD itu sesuatu yang cocok buat kamu nggak sih gitu. Karena saya tahu kita pasti hype banget kan kalau misalnya mau masuk PhD, oh ya PhD kayak menarik deh ini kayaknya karena itu memang tingkat tertinggi akademik yang bisa kamu capai kan. Itu sesuatu yang kamu pasti termotivasi gitu. Tapi kamu juga harus paham bahwa PhD itu sesuatu yang panjang ya. Perjalanannya sangat panjang, nggak cuma setahun, 3 tahun. Komitmennya panjang. Ya, dan kamu harus memastikan bahwa kamu itu happy gitu melakukan itu gitu. Kalau kamu melakukan sesuatu yang nggak kamu sukai selama 3 tahun itu menurut saya agak sedih ya. Maksudnya karena kamu bisa drop, kamu bisa burn out di tengah jalan gitu. Karena PhD itu benar-benar suatu perjalanan yang ini bukannya menakut-nakuti, tapi ini kenyataan juga sih. Karena juga saya mengalami juga. Jadi kamu bisa depresi di tengah jalan. Depresi bukan depresi-depresian ala-ala ya, tapi depresi beneran karena eksperimen nggak selalu berjalan mulus dan lain sebagainya, sedangkan result-nya harus ditagih sama supervisor terus-menerus gitu. Jadi kadang-kadang itu agak stres. Jadi pulang weekend tuh mungkin nggak ada yang namanya weekend. Terus pulang itu bisa sampai jam 11, jam 2 malam pulang dan berangkat pagi jam 7 pagi. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu yang nggak kamu sukai itu kayaknya nggak baik untuk mental health kalian gitu di waktunya. Jadi singkatnya adalah kalau menurut saya personal itu ada baik untuk mencoba master dulu untuk mengetahui dan untuk mencoba sendiri dan untuk memahami diri kalian sendiri kira-kira PhD sesuatu yang cocok buat kalian atau enggak gitu sih kalau menurut saya. Oke. Sip. Tapi nggak menutup kemungkinan ya bagi siapapun yang merasa untuk siap dan memiliki fondasi yang kuat untuk melakukan PhD, silahkan. Itu malah lebih bagus karena kalian nggak membuang waktu setahun untuk menjalani master. I see. Menarik Mas. Kemarin juga di teman-teman tuh banyak yang nanya ke saya mungkin kita tarik ke belakang dulu nih, lebih superficial dulu membahasnya. Apa sih Mas bedanya master, PhD sama doktoral? Kalau salah di Indonesia tuh kenapa doktor bukan PhD? Terus ada yang DPhil, ada yang PhD, ada yang DRPH gitu. Tahu nggak Mas beda-bedanya apa Mas? Oh iya, oke. So yang pertama kalau master itu intinya semua itu kan postgraduate courses ya. Kalau undergraduate courses kan sudah jelas itu untuk S1, kemudian postgraduate courses itu dibagi dua, ada master sama ada PhD atau doctoral. Master degree sama doctoral degree. Kalau master degree itu sebenarnya adalah singkatnya itu seperti tadi, itu adalah mendalami sesuatu lebih dalam lagi, terus sekarang mulai lebih terfokus karena undergraduate itu kan lebih general. Tapi kalau master itu lebih terfokus menjadi satu topik tertentu yang ingin kau pelajari. Nah, itu kalau menurut saya itu satu tester apabila kalau misalnya kalian ingin untuk mengetahui apakah jalur akademik memang merupakan jalur yang ingin kalian tempuh, ingin karir yang ingin kalian jalani di kemudian hari. Itu master. Kemudian PhD sendiri itu jelas itu mempelajari lebih dalam lagi dan lebih terfokus lagi, dan situ benar-benar kalian komit untuk intinya komit untuk menjalani atau meniti karir di jalur akademik gitu. Nah, untuk master course sendiri secara general sebenarnya kalau di Indonesia dan di kebanyakan belahan dunia yang lain itu durasinya adalah 2 tahun. Tapi kalau di UK itu mereka memotong hanya setahun. Ada keuntungan, ada kerugian. Keuntungannya setahun jelas kalian memotong, nggak membuang waktu. Keuntungannya
kerugiannya adalah kalian harus memadatkan semua kegiatan dalam waktu setahun. Dan itu nggak gampang juga sih. Gitu. Nah, untuk master course sendiri itu bagi dua, ada master course by coursework sama master course by research. Kalau master course by coursework, intinya adalah kalian tuh belajar. Jadi kalian diberi lecture, nanti ada ujian, ada nulis paper, bukan nulis paper, nulis essay dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nanti di akhir itu ada short term project, biasanya adalah kurang lebih 3 bulan, di mana kalian harus memproduksi sesuatu hasil yang nantinya adalah berupa tesis, master's thesis. Di situ nanti gelarnya adalah MSc. Terus yang kedua adalah Masters by Research. Kalau Master by Research itu kalian dapat kuliah itu minimal, paling cuma 2-3 kuliah atau mungkin cuma dalam bulan pertama hanya sebagai basic dan introduksi. Nanti kemudian sisa dari waktu kalian itu adalah murni research. Jadi di situ murni research kalian melakukan apapun, eksperimen dan sebagainya, mengerjakan proyek sampai di akhir kalian memproduksi tesis juga. Tapi tesisnya biasanya diharapkan untuk lebih komprehensif karena kalian memiliki waktu yang lebih banyak untuk melakukan research. Di situ nanti gelar akhirnya biasanya MPhil atau Masters of Philosophy. Kemudian nanti itu untuk masters ya. Kemudian untuk DPhil. Untuk DPhil sendiri, kalau di Indonesia namanya doktor, kalau di Amerika dan di negara bagian lainnya nyebutnya PhD, bahkan di UK pun nyebutnya PhD. Tapi kalau di Oxford itu agak khusus, yaitu nyebutnya DPhil atau Doctor of Philosophy. Karena PhD sendiri itu kan dia derived from Latin ya. Kalau di sini mereka memilih untuk translasi Inggrisnya itu Doctor of Philosophy, namanya DPhil nanti gelarnya. Nah, kalau doktoral sendiri itu kebanyakan di belahan dunia lain dan di Indonesia itu minimal 4 tahun, maksimal mungkin 6 tahun, 8 tahun, depending on the regulations. Nah, itu nanti kalau di UK itu, aku nggak tahu sih kalau di UK, kayak di UK secara general, tapi kalau di Oxford jelas itu 3 tahun. Sama, keuntungan kerugian. Keuntungan kalian nggak membuang waktu, kerugian kalian 3 tahun itu benar-benar harus bisa memproduksi sesuatu yang substansial, yang worth a PhD degree gitu, dan itu mungkin ya agak susah gampang gitu. Terus apa lagi ya? Ya sih itu paling secara general. Kalau dokter PH itu Doctor of Public Health itu biasanya mungkin ada program khusus entah di UK atau di negara lain yang mana kalau misalnya kamu menempuh di bidang public health nanti gelarnya adalah dokter PH atau dokter PH atau dokter public health. Tapi sama aja, yang penting itu adalah doctoral degree gitu sih. Kalau di Indonesia pakai doktor ya, dokter di depan. Jadi tapi itu hanya masalah degree aja. Oke. Sip. Makasih Mas. Ini mungkin pertanyaan agak bodoh ya, tapi aku selalu kepikiran ini setiap saat. Kenapa sih PhD harus 4 tahun, Mas? Kenapa PhD harus 4 tahun? Karena kita kalau mikirnya kan bikin, ya, apakah kan panjang risetnya, kalau misalkan, aku pernah tahu ya, ini pendapat aja, kalau misalkan riset yang aku baca di paper tuh, apakah beda dari riset S1, riset S2, S3, dari kedalamannya atau apa gitu yang beda, Mas? Kenapa harus 4 tahun sih, Mas? Oke, iya. Itu pertanyaan bagus sebenarnya. Jadi kalau tahun pertama riset itu tuh tahun pertama, maksudnya undergraduate maksudnya. Kalau undergraduate itu dia tujuan untuk memperkenalkan mahasiswa mengenai bagaimana cara melakukan riset yang benar. Jadi nggak peduli hasilnya itu positif atau negatif, hasilnya bagus atau enggak, itu nggak masalah. Tapi yang penting adalah bagaimana cara melakukan riset yang baik. Itu tujuan riset di S1. Tujuan riset di S2 adalah, karena kamu sudah mengetahui cara melakukan riset yang baik, sekarang kamu memilih topik mana yang ingin kamu dalami, yang ingin kamu riset, yang ingin kamu dalami lebih lanjut. Gitu. Sehingga di situ kamu menjalankan riset sesuai dengan topik, dengan menjalankan riset yang baik dan benar, di topik atau area yang potentially kamu suka. Gitu. Di situ kamu diharapkan memberikan hasil, tapi hasilnya sama, positif atau negatif itu tidak penting. Tapi yang penting di situ kamu sudah berfokus untuk mempelajari sesuatu yang kamu suka. Terus di S3 tujuan risetnya adalah kamu melakukan riset yang baik dan benar, kamu develop metodologi yang benar, kamu mendapatkan hasil positif atau negatif terserah, yang penting metodologinya harus baik dan benar dan teroptimisasi. Kemudian riset itu diharapkan bisa memberikan impact pada masyarakat secara luas. Seperti itu, ada kebaruan, ada novelty di situ, ada nilai novelty, ada nilai kegunaan gitu. Jadi apa kebaruannya, yang berikutnya apakah itu bermanfaat bagi masyarakat. Jadi itu sih tujuannya. Nah, itu nggak gampang gitu, karena
orang di sini melakukan riset, semua orang melakukan riset gitu. Jadi kamu harus bisa. Itulah kenapa harus 4 tahun. Dan yang lebih susahnya lagi adalah di metodologi. Sebenarnya poin PhD itu sebenarnya bukan di resultnya result itu ada sesuatu yang penting, iya. Kamu harus dapat sesuatu result. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kamu mendapatkan result itu gitu. Jadi kalau misalnya kamu metodologimu itu kurang baik, kurang teroptimisasi, whatever result that you'll get in the end, it doesn't matter because karena metodologi itu salah gitu. Jadi FAS itu lebih ke arah optimisasi metodologi. Jadi metodologinya harus benar. Jadi kalau misalnya temperaturnya dicoba berapa temperaturnya harus benar. Inkubasinya berapa lama, kamu mencoba beberapa macam inkubasi harus benar. Nah, apakah hasil dari akhir itu negatif atau positif, itu terserah. Yang penting kamu melakukan hasil itu dengan benar dan itu terdapat reproducible dan valid. Jadi itu sih poin PhD. Itulah kenapa PhD harus 4 tahun, karena itu nggak gampang gitu untuk melakukan semua itu. Nah. Sih, Mas. Berarti dia 1 S2 S3 hasilnya benar atau salah, hipotesisnya itu nggak masalah, yang penting makin lama hipotesisnya makin benar gitu, misalnya cara mengkondak harapannya gitu, Mas, ya. Oke. Ini ada teman-teman juga yang baru join, kalau misalkan ada yang mau nanya langsung aja ya. Kita diskusinya nggak serius kok. Maksudnya kayak informal aja. Kalau mau nanya langsung nanya aja. Oke deh. Mas, maksudnya penasaran, boleh cerita nggak Mas, dalam seminggu tuh kegiatan Mas Halwan gimana sih sebagai seorang riset, student riset? Oke, agak susah tuh. Mungkin dulu ya, mungkin struktur secara general dulu aja kali ya, tentang master's degree, master's course sama DPhil course di sini di UK ya, di Oxford lebih tepatnya. Kalau master's course di sini itu dia terbagi jadi 3 term. Jadi kalau di sini itu setahun, dia itu nggak pakai sistem semester, pakai sistemnya term. Jadi satu term itu ada 3 bulan dan ada 3 term di sini. Berarti kan kurang 3 term, berarti kali 3 bulan 9 bulan ya. Nah, 3 bulan yang sisanya itu adalah holiday, including summer holiday, winter holiday, break dan lain sebagainya. Jadi di sini setahun itu terbagi menjadi 3 term. Kalau termnya satu term itu 3 bulan dan termnya itu ada namanya. Kalau term pertama Michaelmas, Hillary, Trinity. Jadi ya term pertama itu Michaelmas, term kedua itu Hillary, term ketiga itu Trinity. Kalau di Cambridge namanya lain, tapi sistemnya sama, 3 bulan gitu. Nah, kalau master course yang by coursework atau yang by lecture itu ya, by paperwork, itu dia di sebulan pertama itu biasanya lecture semua. Nanti di akhir bulan pertama, term pertama maksudnya 3 bulan pertama itu lecture semua. Di akhir term itu biasanya ada submit paper, bukan paper, sorry, essay, minimal mungkin 10.000 kata, plus ujian yang lain, ada yang ujian MCQ, ada ujian tertulis dan lain sebagainya. Itu term pertama. Term kedua sama lecture lagi, kemudian nanti di akhir lecture ada di akhir bulan ketiga untuk term kedua itu nanti ada essay lagi, nulis essay lagi, kemudian tes ujian MCQ atau apapun itu, tergantung programnya apa. Nanti term 3 itu murni project, short term project 3 bulan. Jadi nanti kalian akan attachment ke salah satu lab. Nanti kalian akan diberi pilihan topik plus supervisornya. Terus kira-kira kalian milih ini kira-kira mana nih yang ingin kalian dalami lebih lanjut. Setelah itu kalian appeal ke supervisornya. Nanti supervisornya kalau bisa dapat beberapa student, nanti supervisornya akan milih, misalnya dia tergantung berapa slot yang dia punya. Setelah dipilih, kemudian kamu attachment ke situ, nanti kamu mengerjakan selama 3 bulan itu. Di akhir bulan ketiga, di akhir bulan ketiga dari term ketiga, nanti kamu akan menulis tesis. Tesisnya itu 10.000 kata, kemudian disubmit. Setelah itu selesai, itu degree untuk masternya. Kemudian kalau untuk PhD sendiri itu juga menggunakan sistem term gitu. Jadi sama juga. Jadi 3 bulan. Cuman tidak ada holiday untuk kita. Jadi holiday buat kita itu tidak eksis sebenarnya. Jadi karena memang kita harus ke lab setiap hari dan sebagainya ya. Ada 3 milestone yang kalian harus tempuh selama melakukan PhD atau DPhil di sini. Milestone pertama itu adalah di akhir tahun pertama. Itu namanya adalah transfer of status. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin ekuivalennya adalah seminar proposal.
Jadi di akhir tahun pertama, kalau di Indonesia mungkin namanya seminar berusaha, kalau sini namanya transfer of status. Kenapa disebut transfer of status? Karena di tahun pertama kalian itu belum disebut sebagai DPhil student. Kalian disebutnya sebagai probationary research student. Jadi adalah pelajar mahasiswa percobaan riset. Mahasiswa riset percobaan. Jadi kalian juga masih percobaan gitu ya. Jadi kalian bisa dianggap kalian dilihat dulu apakah kalian itu nantinya bisa progres menjadi DPhil student atau enggak gitu. Dicoba dulu selama setahun. Setelah itu transfer of status. Di transfer of status kalian akan diminta untuk submit proposal plus result yang sudah kalian dapat selama tahun pertama, beberapa preliminary results. Di situ kemudian nanti akan kalian diminta presentasi dan lain sebagainya. Kemudian jadi tujuan transfer of status itu memastikan bahwa kalian itu memiliki project yang worth doing selama 3 tahun. Kemudian itu itu adalah project yang memiliki arah yang benar, kemudian research questions yang tepat, kemudian terus kalian juga akan di-assess apakah kalian tuh mampu untuk carry out the research gitu ya dengan skill dan kemampuan yang kalian miliki selama tahun pertama gitu. Di situ itu transfer status. Kemudian nanti kalau kalian sudah lulus itu, kemudian nanti transfer status status kalian kan berubah dari sorry Mas, izin interupsi Mas sebentar Mas. Kalau nggak salah pas lagi daftar PhD itu pertama-tama kita udah ada proposal penelitiannya Mas, tapi tahun pertama tuh kita nggak ngerjain itu sama sekali jadinya Mas. Nanti saya bisa jelaskan setelah ini mungkin. Lebih komprehensif lagi di tahun pertama kalau misalnya kalian tahu. Tapi itu ini general dulu kali ya mungkin. Itu tahun pertama, kemudian transfer of status, kemudian nanti kalian berubah jadi dari PRS statusnya atau probationary research student menjadi DPhil student atau mungkin DPhil candidate kalau misalnya di tempat-tempat lain. Setelah itu masuk tahun kedua. Tahun kedua itu tidak ada milestone yang perlu dicapai. Kalian mengerjakan semua riset yang kalian ingin kerjakan. Kemudian setelah itu di tahun ketiga, di akhir tahun ketiga, milestone kedua, yaitu milestone kedua adalah confirmation of status. Confirmation of status artinya adalah kamu terkonfirmasi jadi DPhil candidate jadi DPhil gitu, atau ekuivalennya di Indonesia mungkin seminar hasil kali ya. Di situ kalian memaparkan semua hasil yang kalian sudah capai dan kalian diminta untuk memaparkan kira-kira susunan tesis disertasi kalian akan seperti apa, chapter-nya seperti apa. Gitu ya. Karena harus kalau untuk DPhil itu sebenarnya ceritanya harus bagus gitu. Maksudnya project itu harus memiliki suatu cerita dari awal sampai akhir yang kemudian terbagi menjadi beberapa chapter atau bab gitu ya. Yang terdiri dari beberapa individual experiments. Setelah itu, di situ kan di akhir itu nanti kalian akan diminta untuk sudah itu confirmation of status yang kedua. Kemudian kira-kira 3 bulan sampai 6 bulan setelah confirmation of status, kalian akan menjadi milestone ketiga yang terakhir, yaitu adalah viva. Di situ kalian intinya yaitu sidang terbukanya atau tertutup sih namanya, kurang tahu juga ya kalau di Indonesia namanya apa. Intinya di situ adalah di mana kalian benar diuji, di situ ujian tesisnya lah, ujian tesis finalnya, ujian disertasi finalnya, di mana kalian akan diuji oleh beberapa panel, ada eksternal, ada internal examiners. Nanti di situ kalian akan udah kalau misalnya itu kan lulus atau enggak, kalau lulus ya sudah, kalau ada revisi, minor revision, major revision dan sebagainya dikerjakan revisi dulu, di resubmit kemudian lulus gitu sih. Itu general, secara general kalau masalah. Sip. Minta tambahannya. Mungkin mau tarik lagi ke belakang Mas nih, Mas Halwan kemarin itu ya sempat asisten sama Dr. Rusdi Ghazali dan kebetulan ini kan neuroscience. Apakah ntar ada keinginan untuk balik ke klinis Mas jadi residen neuro gitu Mas? Oh, ya. Kayaknya sih iya sih gitu, karena kalau saya sendiri memang pasti tujuannya ingin menjadi clinical academic ya, maksudnya saya ingin mengerjakan dua-duanya, both clinical and academic sides of the science. Jadi sehingga saya ingin sih kembali, dan kebetulan memang kemarin juga sempat mengikuti yang pembukaan calon dosen untuk UGM dan kebetulan ya diterima untuk menjadi staf di bagian neurologi. Jadi nanti setelah pulang, kemudian nanti akan rencananya sih akan residensi dan sebagainya. Ya. Keren Mas. Sih. Berarti kalau misalkan menurut Mas Halwan nih, teman-teman tadi kan rata-rata kan masih kebanyakan mau lanjut ke klinis.
Apa sih Mas, apa namanya, keunggulan kalau kita udah punya pengalaman riset atau degree-degree yang terkait dengan riset, Mas? Hmm, mungkin kembali ke ini sih awalnya ya. Kalian harus tahu tujuan kalian tuh apa gitu. Kalau misalnya kalian memang tahu kalau misalnya kayaknya sih saya pengennya nanti jadi akan jadi klinisi murni gitu ya. Enggak, saya akan kerja di rumah sakit, kemudian saya ingin membuktikan diri sebagai seorang klinisi yang murni dan sebagainya. Menurut saya itu nggak perlu sih kalian ngambil PhD. Master pun mungkin menurut saya nggak perlu gitu. Kenapa? Karena itu membuang waktu yang pertama. Kalian bisa menginvestasikan waktu itu untuk mengikuti training yang lain, training klinis yang sesuai dengan spesialisasi kalian dan lain sebagainya. Kemudian kalian bisa lebih cepat progresi karirnya kalau misalnya kalian menggunakan waktu itu untuk hal yang lainnya. Tapi kalau misalnya memang kalian nggak terlalu suka klinis, misalnya saya pengennya jadi akademik murni, ya maka master PhD itu jelas adalah jalannya, dan itu sangat memberikan keuntungan gitu kan. Dengan PhD, dengan gelar PhD atau S3 kalian bisa mendapatkan spot-spot strategis di beberapa academic institution, misalnya di universitas atau mungkin di LIPI atau mungkin di berbagai macam institusi riset yang lain. Kalian akan memiliki jelas nilai plus gitu ya kalau misalnya kalian punya S3 gitu. Kemudian kalau misalnya pengen dua-duanya, clinical dan akademik, ya intinya berarti salah satu jalannya atau mungkin satu-satu jalannya ya mungkin adalah dengan menjadi dosen di fakultas kedokteran yang memiliki afiliasi dengan rumah sakit pendidikannya gitu. Jadi kembali menjadi dokter, menjadi dosen plus dokter di rumah sakit pendidikan yang terafiliasi gitu sih. Jadi dan itu kalian membutuhkan dua-duanya, berarti membutuhkan spesialisasi iya dan PhD iya gitu. Karena kalian akan menjalani kedua kehidupan ini secara bersamaan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah itu worth it atau enggak, itu tergantung tujuan kalian seperti apa gitu. Itu sih. Oke, sip, menarik banget Mas. Nah, nih teman-teman nih, ada yang mau nanya? Mungkin ada yang Saya mau nanya dong. Oke. Silakan. Ya. Siti, silakan. Halo Siti. Mas Salwan. Ya, halo. Mas, saya mau nanya kan kalau misal di UK, terutama di Oxford tempat Mas Salwan PhD, itu ada kewajiban nggak buat waktu PhD itu buat ngajar? Soalnya ada di beberapa univ itu kan juga ada yang itu disuruh ngajar gitu. Terus kalau misal di UK ini statusnya PhD itu sebagai murni mahasiswa atau kayak pegawai staf universitasnya gitu. Soalnya kalau saya lihat teman saya kan ada juga yang kayak di Netherlands, di Belanda tuh kayak dia PhD tapi statusnya kayak karyawan digaji tapi disuruh ngajar juga, tapi dia sebenarnya masih melanjutkan PhD juga gitu. Kalau di UK sendiri specifically di Oxford itu gimana? Ya, oke. Thank you buat pertanyaannya. Jadi bagus sih pertanyaan. Jadi kalau di US itu biasanya, kurang tahu kalau di Eropa lainnya ya, mungkin di negara Eropa lainnya mungkin seperti itu. Tapi kalau di US itu sistemnya adalah PhD itu pegawai. Jadi kamu di situ PhD itu kamu dibayar oleh supervisormu, oleh departemen, tapi in return kamu harus karena kamu pegawai ya, kan dibayar, kamu mengerjakan dua-duanya, PhD-mu, tapi juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ke kamu, dan dalam hal ini biasanya adalah menjadi tutor, pengajar, kemudian asisten lab, dan lain sebagainya. Biasanya untuk anak-anak undergraduate kan biasanya juga akan kerja di lab itu ya, jadi kamu nanti yang membantu untuk memberikan materi pada saat lab session dan lain sebagainya, itu kamu diekspektasi untuk melakukan hal itu, karena kamu pun juga dibayar. Kalau di UK, terutama di Oxford sendiri, itu kamu statusnya adalah sebagai student. Jadi kamu jarang ada PhD yang dibayar oleh supervisornya atau departemen untuk datang ke sini sebagai PhD, itu jarang. Jadi kamu bisa datang membawa fundingmu sendiri, entah dari manapun itu sumbernya, kemudian kamu di situ sebagai student, kamu akan belajar. Most of the time kamu akan riset dan belajar. Tetapi bisa saja supervisormu nanti punya, misalnya dia punya master student, atau dia punya anak S1 yang lagi mengerjakan proyek untuk skripsi sama tesis di lab dia, terus kamu diminta untuk menjadi kayak day-to-day supervisor terhadap si anak itu gitu. Jadi
modelnya mungkin tetap dianggap sebagai pengajar, tapi pengajarnya lebih ke arah pengajar informal gitu, kayak membantu si supervisornya untuk bisa mensupervisi si anak didiknya ini yang S1 atau S2 ini untuk di lab sehari-hari gitu sih. Gitu kalau di UK seperti itu. Di Oxford lebih tepatnya. Apakah itu Terus menjawab? ya, Oke. menjawab Mas. Okay. Terus mau nanya lagi. Terus saya sebelumnya mau nanya dulu, kalau misal research-nya Mas Alwan sekarang untuk PhD ini tentang apa, Mas? Oh, oke. Iya. Jadi mungkin agak aneh ya, mungkin orang bilang agak aneh karena kenapa kok S2-nya imunologi, kemudian S3-nya neurologi, mana linearitasnya mana. Tapi seperti yang saya bilang tadi, imunologi itu sebenarnya bisa diaplikasikan di mana-mana. Kemudian untuk riset S2 saya dulu mungkin, untuk riset S2 saya itu saya bekerja di bidang MS atau multiple sclerosis, seperti yang mungkin kalian pernah tahu, kalau MS itu adalah autoimmune demyelinating disease, jadi demyelinisasi dan lain sebagainya adalah hallmark dari disease itu sendiri. Di situ saya bekerja mendevelop suatu animal model, jadi menggunakan tikus di situ, tikus untuk mendevelop suatu model yang menyerupai multiple sclerosis di manusia. Itu pekerjaan, itu riset S2 saya. Kemudian untuk riset S3 saya, sekarang ini saya masih sama topiknya, yaitu autoimmune neurology, tapi disease-nya lebih agak berbeda. Jadi bukan multiple sclerosis, tapi lebih ke arah neuromyelitis optica spectrum disorder, kalau kalian pernah tahu, NMOSD. Sama MOGAD. MOGAD itu agak baru sih, itu diagnosis yang baru didiskusikan beberapa tahun terakhir ini. MOGAD itu adalah myelin oligodendrocyte glycoprotein associated disease. Itu jadi dua-duanya adalah autoimmune neurology. Jadi di sini saya lebih memproduksi monoclonal antibody dari patient. Kemudian di situ saya mengkarakterisasi monoclonal antibody tersebut. Itu sih kalau kurang lebihnya highlight dari riset yang sedang saya kerjakan. Ya, menarik sih Mas. Berarti mostly research-nya lab work gitu ya Mas ya? Yes, yeah. Di lab kan ya? Yeah. Nah, kalau misal research-nya yang kalau mungkin kita ambilnya lebih ke kayak public health gitu kan, kadang lebih ke field research. Betul, ya. Nah, itu kalau misal saya, ya insya Allah ya, kalau misal kayak di UK gitu, terus kalau field research mungkin apa yang mau saya teliti itu bukan di UK, misal kayak balik lagi ke Indonesia kayak gitu, research-nya bukan di UK gitu, gimana? Itu malah bagus gitu, malah luar biasa. Jadi kalau di sini kebetulan juga ada teman dari Indonesia, beliau adalah dosen dari UI, dokter juga, tapi kebetulan di UI dia base-nya di Department of Public Health, kemudian dia ke sini untuk melanjutkan di bidang public health juga. Dan dia kalau di public health di sini itu sebenarnya diharapkan memang anak didiknya itu membawa proyek dari rumah gitu. Beliau itu memang sudah punya proyek di rumah dari Indonesia maksudnya. Beliau sudah ada proyek, beliau meneliti tentang breastfeeding behavior dan lain sebagainya, breastfeeding culture di Indonesia. Beliau mempelajari itu, jadi beliau memiliki database sebelum datang ke sini beliau sudah memiliki database, memiliki preliminary results di Indonesia, kemudian dia membawa ke sini, kemudian dia menggunakan itu sebagai topik di field beliau. Kemudian dan sembari di sini beliau juga kayaknya masih ongoing riset. Kurang tahu apakah beliau punya riset asisten di Indonesia mengerjakan riset di Indonesia, mengambil data dari Indonesia, atau beliau kembali, itu saya kurang tahu. Tapi intinya seperti itu. Jadi kalau di sini untuk yang public health terutama malah bukan diharapkan sih, akan lebih baik apabila kalian memiliki data atau berencana untuk mengambil datanya di rumah masing-masing. Gitu kembali gitu sih. Ada juga kebetulan ada teman juga yang kebetulan di social science di law, hukum. Itu beliau dosen UGM juga di hukum. Sekarang dia sedang di Indonesia. Jadi field work dia benar-benar murni di Indonesia. Beliau mempelajari tentang apa aspek itu. Beliau melakukan wawancara interview dengan anggota DPR dan MPR dan lain sebagainya. Jadi beliau sekarang di Indonesia. Malah 2 tahun terakhir ini di Indonesia. Jadi mengerjakan itu semua di Indonesia. Isi sama satu lagi Mas, untuk kalau PhD S3 itu kan research-nya udah termasuk kayak yang big research gitu ya. Nah itu funding-nya sendiri gimana ya Mas?
apakah nanti Ya. dibantu dari universitasnya atau kita harus cari sendiri, kita harus cari sponsor sendiri, atau kalau misal proyeknya ini ada nggak sih di aturannya di sana kalau misal proyeknya itu harus joinan sama universitas lain gitu-gitu? Ya, pertanyaannya bagus banget. Jadi masalah funding itu masalah kritis dan masalah agak sensitif juga sih. Karena jadi intinya gini, kalau ketika kalian misalkan memutuskan untuk melakukan S3, kalian kan pasti akan melakukan pendekatan ke supervisornya ya. Jadi kalau untuk S3 ya ini juga saran juga sih. Kalau untuk mau daftar S3, kalau daftar master, silahkan kalian langsung daftar gitu. Langsung aja daftar gitu. Maksudnya kalian cari course mana yang kalian tuju, daftar. Tapi kalau S3 itu ada baiknya kamu ngomong dulu. Malah mungkin menurut saya itu harusnya itu kan ngomong dulu sama supervisor yang ingin kalian tuju, jangan asal daftar gitu. Karena kemungkinan besar akan ditolak kalau untuk S3. Jadi untuk S3 itu kalian cari dulu siapa supervisor yang orang yang pengen kalian jadikan supervisor yang risetnya sesuai dengan apa yang ingin kalian mau. Terus tanya apakah beliau itu mau menerima kalian sebagai student. Terus biasanya kalian kalau ada baiknya kalau kalian itu memiliki proposal, kalian sudah menyusun proposal sendiri, kalian ini yang akan saya lakukan. Meskipun itu nggak usah yang benar-benar banget, itu nggak usah yang bagus-bagus banget, jelas karena kan belum melakukan itu ya. Tapi kira-kira bayangan seperti ini, nanti beliau akan ngasih feedback dan sebagainya. Oh kayaknya nggak mungkin gitu, atau mungkin ini kayaknya perlu diperbaiki bagian ini dan sebagainya. Nanti kalian diskusi di situ. Nah di diskusi itu ada baiknya juga kalian mendiskusikan masalah funding. Most scholarships biasanya itu pasti akan membayar kalian tuition fee ya. Tuition fee kalian pasti akan dibayar sama scholarship. Tapi tidak semua scholarship itu memberikan research funding. Contoh untuk Jardin, itu dia tidak secara otomatis, saya tidak secara otomatis mendapatkan research funding dari Jardin. Kalau misalnya saya ingin mempropose research funding, saya harus membuat proposal yang ada list berapa detail uang yang saya minta berapa, digunakan untuk apa saja dan lain sebagainya, itu di situ ada, kan dipropose ke mereka, kalau mereka akan rapat menyetujui atau enggak, saya akan dikasih uangnya atau enggak, nanti dirapatkan dulu. Tapi ada juga yang otomatis kalian dapat funding, contoh LPDP. LPDP itu kalian otomatis selain dapat tuition fee, kalian juga akan dapat otomatis research bench fee atau funding untuk riset proyek itu sendiri di situ. Nah, kalau andai kata kalian tidak punya research funding itu, kalian ada baiknya didiskusikan dengan si supervisor saat kalian ketemu gitu. Bilang misalnya saya sudah punya scholarship ini atau saya berencana akan mengapply scholarship ini, tapi di scholarship ini misalnya tidak memberikan research funding. Apakah bisa kira-kira apakah si supervisor ini punya dana untuk membantu kalian proyek itu atau enggak gitu. Sehingga itu akan clear di depan, sehingga nantinya kalian ketika riset kalian nggak perlu lagi bingung gitu masalah cari funding gitu sih. Di tengah-tengah seperti itu. Jadi di tengah-tengah biayanya ada dua ya Mas ya, beda sama master ya. Ada yang buat PhD-nya, ada yang buat risetnya gitu Mas. Dan rata-rata scholarship itu nggak dua-duanya ya Mas ya. Ada yang dua-duanya soal LPDP, tapi ada yang enggak juga. Tergantung scholarship-nya. Dua-duanya apa enggak Mas ya? Dua-duanya. Jadi LPDP itu juga ngasih bench fee. Oh, oke. I see. Sip. Mungkin dari Sem, ada yang mau tanya lagi Sem atau teman-teman yang lain? Sebelum kita masuk ke tahap cara mendaftar. Oh iya, oke, silakan. Suci mau nanya, Hasna mau nanya. Ya silakan. Halo Mas Lawan. Halo. Halo. Mau tanya, ini kan kalau yang S2-nya sama sekarang juga sih banyak wet lab-nya ya Mas ya. Sementara kita waktu pas S1 itu wet lab-nya bisa dibilang dikit dan ya dalam tanda kutip miskin pengalaman. Ya, kayak gitu. Itu jadi salah satu stumbling block nggak? Atau kayak struggle banget? Atau mungkin ada materi yang mungkin tentang basic biochemistry, organic chemistry, kayak gitu-gitu yang kita tuh nggak mempelajari waktu pas S1 kedokteran. Itu jadi masalah besar nggak? Atau ada kiat khusus untuk bisa menangani masalah itu? Itu adalah masalah besar. Itulah mengapa kalau itu nggak mungkin tidak applicable untuk semua orang ya, tapi kalau dari personal experience saya itu adalah sesuatu yang cukup memakan waktu gitu. Karena tadi saya bilang kalau saya sendiri waktu S1 tidak terlalu baik. Saya mempelajari untuk S1 kebetulan proyek skripsi saya itu wet lab. Cuman ya itu ya kalian tahu ya S1 sebatas apa sih gitu. Jadi itu saya adalah suatu challenge yang luar biasa. Karena di sini PhD itu kamu diharapkan, kamu kan sudah dianggap sebagai orang dewasa, sudah mature ya. Jadi kamu diharapkan ya
belajar sendiri, apapun itu belajar sendiri gitu. Jadi kamu di PhD di sini itu kamu tidak bisa mengharapkan seseorang akan mengajari kamu. Kalian cukup beruntung kalau misalnya ada orang yang mau ngajarin kamu. Jadi di sini Google itulah teman kalian. Sahabat kalian itu Google ya. Jadi di situ benar-benar semua mempelajari sendiri. Jadi semua dari cara paling simpel, cara pipetting, cara A, cara B itu cara paling basic itu kalian mempelajari sendiri. Kalau misalnya kalian nggak tahu ini gimana ya caranya, coba. Kalau gagal, coba lagi yang lain gitu. Gagal, coba lagi yang lain. Itulah kenapa kok PhD 3 tahun ya. Itu satunya karena itu. Karena kalian nggak di sini tuh benar-benar trial and error. Jadi kalian benar-benar coba sendiri. Kalian nggak bisa mengharapkan orang lain mempelajari. Gitu. Dan kalian harus bisa mengetahui secara detail. Misalnya kamu menggunakan reagen A itu namanya apa, produknya apa, kontennya apa, kenapa kok menggunakan itu, apa fungsi, struktur kimianya seperti apa misalnya, kemudian kenapa kok seperti itu, kemudian itu memang jadi kalau kamu bilang ada biochemistry dan sebagainya itu belajar sendiri dan itu memang diharapkan untuk kamu bisa menguasai itu sendiri sih. Dan itu cukup. Makanya menurut saya master itu menjadi jembatan gitu untuk kamu bisa mengetahui kira-kira ini sesuatu yang benar-benar aku ingin nggak ya. Terus kemudian justru di saat master kamu juga bisa mempelajari beberapa skill yang mungkin kamu butuhkan ketika PhD nanti. Gitu. Jadi kalau nggak akan terlalu kesusahan. Tapi berarti waktu pas wet lab di masters dulu masih ibaratnya masih tolerable lah kalau kita belum bisa beberapa skills yang justru baru bisa kita acquire gitu ya. Ya, karena saat master kalian pasti akan dapat seseorang untuk mensupervisi kalian day to day. Student. Entah itu PhD student, entah itu postdoc, gitu. Kalau supervisormu paling cuma ngobrol sama kamu 2 minggu sekali, sebulan sekali gitu. Tapi setidaknya punya itu, dan mereka akan sangat senang untuk ngasih kalian menunjukkan cara bagaimana bikin dari A sampai Z itu mereka senang banget karena itu memang tanggung jawab mereka juga gitu untuk meng-guide kalian sampai kalian bisa dan selesai masternya gitu. Tapi kalau PhD nggak ada. Jadi kalau misalnya kalian nanya ke teman lab kalian ini gimana caranya, nggak tahu, coba aja sendiri gitu, dicoba sendiri gitu. Jadi iya gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi ya kalau dan itu juga salah satu juga sih. Jadi kalian kalau misalnya di sini jangan jangan merasa tersinggung kalau misalnya kalian nanya seseorang, orang itu bilang waduh kurang tahu dan sebagainya. Itu ada 2 kemungkinan, mereka mungkin nggak mau kasih tahu yang pertama, atau yang kedua memang mereka nggak tahu gitu. Jadi kalian memang kalian harus mengerjakan itu sendiri. Jadi itu memang hal yang biasa di sini. Gitu sih, hal yang biasa di S3. Oke Kak, thank you. Dini mungkin. Ya, saya Dini mau tanya Mas, kan dulu Mas Hawan S2-nya juga di Oxford juga ya Mas. Itu kan ya, bulan-bulan awal kalau nggak salah ada matrikulasi ya. Nah itu yang dipelajari apa aja ya Mas? Terus kalau misalnya ada kejadian nggak lulus matrikulasi, terus nanti gimana gitu ke mahasiswanya? Mungkin itu dulu sih Mas. Ya, jadi kalau aku dulu nggak ada matrikulasi sih. Oh nggak ada. Jadi kebetulan kok master di sini kayaknya nggak ada matrikulasi, atau mungkin ada ya beberapa untuk course tertentu. Tapi sebagian besar course di master di sini itu nggak ada matrikulasi. Jadi kalian langsung term pertama langsung ya udah lecture plus ujian dan sebagainya. Jadi nggak ada matrikulasi kalau di sini awal-awal. S1 mungkin S1 ada, tapi kalau S2 nggak sih, nggak ada matrikulasi. Kemudian untuk program saya itu nggak ada matrikulasi. Jadi kalian masuk itu langsung lecture gitu. Terus mau nanya juga Mas, kan Mas Herwan juga udah S2 dulu. Waktu memantapkan untuk S3 itu sejak kapan Mas? Apakah misalnya sejak awal S2 atau pas udah mau lulus S2 atau gimana? Pas di tengah-tengah S2. Gitu. Karena jadi waktu itu saya juga agak dilema gitu. Apakah saya tuh residensi dulu, kemudian S3, apakah S3 dulu baru residensi? Karena masih jelas ada pro dan kontranya gitu ya. Tapi kalau saya setelah di tengah-tengah S2, kemudian saya mikir saya udah di sini, ada baiknya kemudian mumpung sudah di sini, saya akan melakukan S3 di sini gitu. Karena di sini berarti saya bisa ketemu supervisor secara langsung, tatap muka, kemudian bisa tahu kira-kira ekspektasinya seperti apa dan rencananya seperti apa. Jadi menurut saya itu sesuatu yang plus gitu. Maksudnya menjadi keuntungan bagi saya karena saya di sini gitu ya, sedang menjalankan S2 di sini. Jadi ketika bisa ketemu beliau secara langsung, kenapa enggak ya udah langsung S3 dulu deh, sekalian semua dituntasin di depan, kemudian bisa balik ke Indonesia untuk melanjutkan pendidikan yang lain gitu sih.
Tapi kalau kalian mau residensi dulu juga nggak masalah, gitu, mau kemudian S3. Jadi itu tergantung kondisi dan situasi masing-masing dan tergantung prioritas masing-masing. Tapi kalau misalnya kembali ke pertanyaannya kalau misalnya kapan memastikan, saya di tengah-tengah S2. Gitu. Ya, makasih Mas sudah menjawab. Oke, ada yang mau tanya lagi? Rista yang baru join, ada yang mau nanya, Riz? Enggak ya? Oke deh, Mas. Mungkin sekarang kita bahas lebih ke cara mendaftar nih. Apa kalau buat yang PhD? Kalau misalkan master kan, Mas Lawan itu lebih straightforward ya Mas ya. Kita udah research background univnya, course-nya, kita langsung daftar, reference atau lalala. Tapi kalau PhD itu kan kayak ada tambahan-tambahannya Mas ya. Kayak misalkan tadi kata Mas Lawan harus TP dulu sama supervisornya, harus punya proposal riset dulu. Nah, itu boleh dijabarkan Mas, kayak langkah-langkahnya gitu Mas. Mungkin Mas Halwan daftarnya bulan apa, terus persiapannya sudah sejak kapan, apa aja harus disiapin gitu Mas. Ya. Jadi yang pertama kan harus tahu deadline-nya dulu ya, deadline pendaftaran. Deadline pendaftaran itu biasanya Januari, itu deadline pendaftarannya. Jadi kalian harus benar-benar, tapi setiap course itu dia memiliki deadline yang berbeda-beda. Jadi kalian harus benar-benar make note dari si deadline-nya itu. Terus yang kedua, untuk PhD itu sebenarnya juga bisa dibagi dua. Nah, ada yang namanya direct entry, sama ada yang namanya doctoral training program, DTP. Kalau saya itu direct entry. Direct entry itu artinya apa? Saya masuk, itu sudah langsung masuk program DPhil gitu. 3 tahun. Tapi kalau DTP, doctoral training program, itu biasanya 1+3. Jadi di tahun pertama, itu biasanya kamu rotasi dulu, rotasi lab. Rotasi lab di beberapa lab, di bawah program itu, kemudian di akhir tahun pertama, kalian menentukan lab mana yang kalian akan tuju untuk melakukan PhD, baru kemudian kalian melakukan PhD di 3 tahun terakhir. Gitu. Jadi 1+3 hitungannya. Gitu. Nah, kalian harus paham dulu itu course yang kalian mau tuju itu yang mana gitu modelnya. Tapi kebanyakan sih direct entry sih seperti saya gitu ya. Kemudian misalnya dalam kasus saya, saya pengen melanjutkan ke neuro, saya pilih DPhil in Clinical Neurosciences. Kemudian kamu lihat di DPhil of Clinical Neurosciences di departemen saya namanya Neville Department of Clinical Neurosciences. Di situ dia menawarkan beberapa DPhil, salah satunya DPhil-nya adalah DPhil in Clinical Neurosciences. Di bawah DPhil of Clinical Neurosciences ada beberapa research groups. Nah, di research groups itu kalian cari tuh satu-satu. Siapa tuh supervisor PI-nya, siapa principal investigator-nya, siapa. Kalian baca tuh paper-papernya. Setelah itu, kalau kalian sesuai, kirimlah email ke beliau. Bilang, saya adalah prospective PhD student, saya mau melakukan PhD di bidang ini. Kira-kira kamu setuju atau enggak? Terus ini ada beberapa proposal, misalnya ada proposal yang ingin saya diskusikan dengan Anda, dan lain sebagainya. Nanti beliau akan menjawab bisa atau enggak, dan sebagainya. Dan untuk kasus saya, karena saya ketemu secara langsung, yaitu diskusi saya ya, kemudian di akhir itu malah beliau membantu saya bikin proposal, malah beliau yang bikin proposal buat saya. Jadi beliau ngasih proposal, kirim ke saya, kamu mau nggak kalau misal proyekmu seperti ini? Terus saya bilang, oh iya nggak masalah gitu. Nanti kita bisa rubah di along the way. Gitu. Ya. Kemudian ya udah setelah itu nanti kalian daftar sesuai biasa, daftar melalui portal pendaftaran itu. Tidak semua DPhil courses itu meminta research proposal. Jadi kalau itu portal pendaftaran akan disesuaikan dengan syarat-syarat yang diminta dari masing-masing course. Kalau di course saya itu diminta harus menyertakan research proposal. Tapi ada beberapa course yang lain yang tidak perlu menyertakan research proposal. Jadi itu kalian coba cari dan ini lihat lebih detail lagi. Gitu sih. Terus berikutnya lagi adalah mengenai supervisor. Untuk supervisor ada beberapa program yang tidak masalah kamu hanya memiliki 1 supervisor. Tapi kalau untuk program saya, kebetulan mereka meminta 2 supervisor. Nah, karena ada 2 supervisor, artinya kalian harus mendekati 2 orang sekaligus. Gitu. Ada dua kemungkinan. Kalian bisa mendekati kedua orang ini individually. Jadi kalau mendekati orang A, kemudian sebagai first supervisor, kemudian mendekati orang B untuk sebagai second supervisor, atau kalian mendekati orang A, kemudian kalian minta orang A untuk menunjuk seseorang untuk menjadi second supervisor. Kalau menurut saya, ada baiknya cara yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak semua orang itu yang kedua. Jadi kalian minta kalau kalian sudah ketemu first supervisor, misalnya course kalian meminta ada
2 minimal supervisornya, itu kalian minta ke supervisor pendapat kira-kira siapa yang akan cocok menjadi second supervisor. Kenapa? Karena tidak semua orang go along very well with one another. So tidak semua orang itu ya mungkin sama kayak di Indonesia ya kan. Jadi dosen A dan dosen B kadang-kadang kan mereka tidak terlalu gimana ya, harmonis bekerja bersama. Nah, itu untuk memudahkan hidup kalian, itu ada baiknya jika mereka itu benar-benar bisa bekerja bersama sebagai supervisor. Gitu. Jadi ada baiknya kalau misalnya second supervisor dipilihnya dari first supervisor yang merekomendasikan siapa sebagai second supervisor, seperti itu. Oke, jadi sebelum kita daftar di portalnya, kita harus sudah kayak kontak dan dapat konfirmasi mereka akan mensupervisi kita ya Mas ya, termasuk supervisor ke ini Mas ya. Ya, jangan blind ya, jangan aplikasi aja gitu, jangan kayak gitu. Karena ada kemungkinan besar kalian pasti ditolak gitu. Kalau misalkan langsung aja aplikasi tanpa pendekatan ke siapapun. Kalau Mas Halwan kan di sana kan ketemu langsung Mas. Kalau misalkan kita yang jauh nggak bisa ketemu, apakah normalnya kita bisa langsung email, langsung kasih atau harus kayak basa-basi dulu ngasih personal statement, baru kita ngasih proposal kalau mereka udah menerima gitu Mas? Langsung email aja. Jadi kalau misalnya kalau di sini email culture itu sangat penting ya. Jadi kalau di sini itu pekerjaan itu semua melalui email. Jadi bukan pakai WA dan lain sebagainya. Biasanya WA itu lebih ke arah personal. Jadi pekerjaan semua melalui email. Jadi mereka tuh akan sangat respon biasanya. Kalau nggak respon pun mungkin respon dalam waktu, kalau nggak respon seminggu itu kalian coba lagi gitu ya, diingatkan. Tapi saya akan merespon dengan baik. Dan kalau ketika email langsung aja singkat, padat, jelas, lampirkan semua. Jadi nggak perlu basa-basi gitu. Jadi to the point, tapi sopan, tapi singkat dan padat gitu sih. Jadi ini semua semuanya langsung dilampirkan dan ya itu sih. Begitu Mas Halwan melampirkan apa aja Mas selain proposal Mas, ada lagi nggak? Kayak misalkan transkrip itu nggak usah ya? Nggak perlu sih. Jadi langsung aja lampirkan CV. Yang penting itu malah 2 sebenarnya, CV sama riset proposal. Personal statement itu nanti kalau untuk aplikasi. Tapi kalau kalian mau lampirkan juga nggak masalah. Tapi kalau pentingnya minimal itu 2, CV kalian sama research proposal kalau misalnya ada. Oke. Gitu. Sip. Tadi Mas Halwan juga sempat jelasin langkah pertamanya kita cari ke departemennya atau dari research groupnya. Dari research groupnya kita ngeliat nama-namanya gitu Mas ya. Siapa aja yang meneliti apa gitu. Jadi biasanya gimana cara kita, kan aku pernah buka tuh Mas, tuh kayak banyak buat ada 50 lebih nama gitu Mas. Nah, dan di situ tuh belum ada informasi mengenai si profesor apa itu meneliti apa gitu Mas. Dan menurut Mas Halwan kemarin gimana Mas caranya Mas buat milih salah satunya gitu ya? Apa searching manual di Google Scholar gitu Mas namanya masing-masing? Searching manual sih. Mungkin aku bisa aku share screen aja ya. Coba share screen aja. Contoh misalnya bisa diperbolehkan share screen kalau misalnya bisa. Caranya gimana sih? Hello. Make host ya? Ya. Nggak tahu sih. Coba Mas. Oh, oke. Ya, udah nge-share belum? Oh, belum deh. Udah ke-share belum? Ya, udah Mas. Contoh ya. Ini gimana sih caranya? Oops. Contoh misalnya Departemen saya, Naval Department of Clinical Neurosciences, nanti ketika misalnya research atau study with us, kamu bisa klik di study with us di sini. Nah, ini ada mereka kan ini di bawah departemen ini dia menawarkan ada undergraduate, ada graduate gitu ya. Nah, misalnya kalian graduate jelas coba klik di sini contohnya. Nah, di sini
nih, dia menawarkan satu DPhil, namanya cuma satu DPhil-nya, namanya DPhil Clinical Neurosciences. Nanti kalian bisa baca nih di sini how to apply, terus ada funding, ada department funding atau enggak, atau kalau punya funding sendiri. Kalau kalian mau nyari funding dari departemen, kalian bisa klik sini, scholarship dan studentship, external funding dan sebagainya. Ini potential project, beberapa supervisor biasanya akan meng-advertise project mereka di sini. Itu kalian bisa cari di sini kira-kira mereka ada yang dari antar project yang di advertise itu ada yang menarik minat kalian atau enggak. Tapi kebanyakan sih mereka nggak advertise. Jadi makanya kalian harus mendekati masing-masing supervisor untuk tanya secara personal, kamu ada potential project nggak untuk tahun depan untuk saya dan sebagainya. Tapi beberapa ada yang contoh misalnya di sini belum buka sih kayaknya. Nanti mereka akan buka mungkin mendekati itu apa namanya tahun-tahun bulan-bulan pendaftaran. Terus supervisor. Nah ini nggak membantu. Oke. So tadi itu ini masalah programnya ya. Kemudian untuk cari supervisornya, kalian bisa cari misal di research di sini ya. Nah, ini adalah divisinya. Divisi di bawah departemen ini. Contoh departemen saya misalnya ya, ada divisi clinical neurology, ada brain network dynamics, anesthetic, ophthalmology, neuroimaging, stroke and dementia, bla 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 bla. Kalau saya itu di sini division of clinical neurology. Kemudian di divisi of clinical neurology, di sini ada research group-nya nih. Nah, grup bla 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 bla. Nah, saya misalnya tertarik autoimmune, oke. Terus ini adalah biasanya 1-2 orang pertama itu bisa adalah CPI dari grup itu. Ini adalah supervisor kedua saya, Associate Professor Sarosh Irani. Terus kan lihat tuh di situ kira-kira sesuai enggak, ini paper-papernya beliau. Ada kontak emailnya juga kan di situ. Ini adalah supervisor pertama saya, Patrick Waters. Ya, jadi klik aja email di situ. Jadi itu sih contohnya, singkatnya. Oke. Terima kasih Mas. Tapi nggak serta-merta kita harus cek kontak PI-nya Mas ya. Belum tentu PI-nya yang sesuai sama riset kita gitu Mas ya. PI dari riset grupnya itu maksudnya. Oh iya. Kalian cari aja. Gimana? Apa satu riset grup itu mereka semua bareng-bareng gitu Mas? Atau terpisah riset-risetnya? Oh iya, jadi supervisor kalian itu bisa di riset grup yang sama, 1 sama 2 ya, supervisor pertama sama kedua bisa di riset grup yang sama, bisa aja mereka beda riset grup tapi di departemen yang sama, bisa aja di departemen yang berbeda, bisa aja di universitas yang berbeda. Tapi biasanya kalau di Oxford tuh dia di universitas yang sama masih, tapi departemen yang berbeda. Kebetulan saya itu malah ada 3 sekarang, jadi supervisor ketiga saya itu di departemen yang lain, departemen farmakologi. I see. Gitu. Oke. Itu nggak masalah. Jadi supervisor itu nggak harus dari research group yang sama. Tapi supervisor pertama kalian itu supervisor utamanya ya. Itu sesuai dengan research group yang kalian pengen kerjakan gitu. Ntar buat yang kedua sama atau malah yang ketiganya nanti kita itu Mas ya kasih buat supervisor yang pertama buat menentukan gitu Mas ya. Ada baiknya seperti itu. Ada baiknya. Gitu. Ya. Karena di departemen yang sama pun mereka ada beberapa yang agak kurang bisa harmonis. Gitu. Dan karena PhD itu sebenarnya kuncinya adalah relationship kalian dengan supervisor. Gitu. Jadi karena yang menentukan kalian lulus atau enggak itu adalah supervisor kalian. Jadi bukan serta-merta tesis kalian. Tapi tesis itu iya, disertasi kalian itu penting, yes. Menentukan kelulusan iya. Tapi yang lebih menentukan lagi itu adalah supervisor, hubungan baik kalian dengan supervisor. Kalau kalian tuh sering disagreement dengan supervisor, kemudian ekspektasi masing-masing nggak sesuai, itu akan ya agak ribet juga sih nanti hidupnya gitu. Jadi untuk mempermudah ini ada baiknya memilih supervisor dan jaga hubungan harmonis dengan beliau gitu sih. Ya. Oke, sip. Mungkin semoga membantu itu. Sangat membantu Mas. Mungkin buat supervisor ada yang mau nanya lagi nggak? Teman-teman yang lain?
Isa, Ya. Steffi mau bertanya. Silakan. Selamat sore, di sini sore Mas Halwan. Terima kasih sudah menyediakan waktunya. Saya mau nanya terkait sebenarnya yang dari apply pertama master, kan pertama master dulu ya Mas Halwan ya. Itu bekal yang dibawa dari Indonesia tuh apa? Misalkan apakah Mas Halwan ada rekomendasi udah kenal duluan sama supervisornya atau sebelumnya Mas Halwan tuh kemarin masternya by research atau yang by coursework gitu? Saya kalau yang imunologi itu MSc by coursework. Oh, by coursework. Berarti nggak harus ada nggak harus. Ya, langsung daftar aja. Oh, langsung daftar aja. Terus yang memilih kenapa Mas Halwan milihnya ke Oxford? Apakah karena mau coba-coba aja? Apakah memang dari awal sudah karena di sana yang paling bagus? Atau itu kira-kira motivasi yang pertama milih Oxford itu kenapa? Karena saya saya pribadi kayak bingung karena kalau Oxford kan memang paling bagus ya, kayak one of the best university gitu kan. Terus kira-kira motivasi pertamanya Mas Halwan tuh milih Oxford itu kenapa? Apakah emang imunologinya atau karena neuro, kan Mas Halwan bilang mau neuro ya, karena emang neuronya yang salah satu yang paling baik atau karena mau coba-coba aja kayak gitu? Ya, jadi kenapa saya pilih Oxford? Jawaban jujur dan paling pertama adalah karena sesuai dengan beasiswanya. Gitu, karena saya dapat beasiswanya dulu kebetulan untuk ini, jadi saya dapat Jardine scholarship dulu. Kemudian untuk Jardine scholarship sendiri itu cuma bisa milih 2, kalau nggak Oxford, Cambridge. Gitu. Dan saya udah cari kedua-duanya, kira-kira program mana yang master yang sesuai dengan tujuan karir saya ke depan, dan ternyata yang ada cuma di Oxford, karena immunology itu nggak ada di Cambridge, kalau nggak salah. Kalau saya ingat, if I remember correctly ya, itu kayaknya nggak ada di situ. Dan ada satu lagi, yang berikutnya, seperti yang saya sudah bilang di depan, ada MSc Neuroscience, menurut saya di Oxford juga, tapi menurut saya itu terlalu basic terlalu rumit dan basic bagi saya yang kurang mampu, mungkin karena basic science saya mungkin ketika S1 masih belum tidak sesuai, tidak terlalu belajar banyak. Jadi menurut saya immunologi lebih sesuai dengan kemampuan yang saya miliki saat itu dan sebagainya. Jadi kenapa kok saya milih Oxford? Pertanyaannya karena sesuai dengan scholarship saya. Scholarship saya meminta kalau nggak Oxford, Cambridge, dan programnya yang ada kebetulan di Oxford itu satu. Ya, tapi keuntungan berikutnya adalah memang benar. Jadi kalau Oxford ya mungkin bisa dibilang arguably satu dari beberapa universitas yang terkemuka, dan keuntungannya adalah kenapa? Keuntungannya adalah kamu mendapatkan network koneksi dengan orang-orang yang expert di bidangnya gitu. Jadi contoh misalnya supervisor saya itu salah satu pionir atau salah satu leading investigator dalam bidang autoimmune neurology, fokusnya autoimmune encephalitis. Dalam hal ini fokusnya. Jadi ada gimana ya? Mungkin itu menjadi pengalaman yang berharga bagi kalian untuk bisa bekerja di bawah orang-orang yang menjadi leader di bidang yang kalian pelajari. Itu kan sesuatu yang privilege yang nggak mungkin, yang nggak gampang untuk didapatkan. Jadi itu salah satunya gitu sih. Terus tadi pertanyaan pertama apa tadi? Tadi ini kayak bekal aja, jadi misalkan apakah udah punya research duluan gitu? Ya, kalau untuk master saya nggak ada. Jadi master kebetulan kenapa kok saya milih coursework dibandingkan research, master by research itu karena pada saat itu saya berpikir kemampuan riset saya belum mumpuni. Gitu. Jadi saya takut untuk kalau misalnya saya masuk master by research tiba-tiba suruh ngerjain research gitu ya. Itu nanti saya akan lost di tengah jalan gitu. Jadi kalau menurut saya ada baiknya untuk di sana belajar untuk basicnya dulu, materinya dulu, dapat kuliahnya dulu, kemudian melakukan short term project sebagai jembatan, kira-kira sebagai tester untuk saya. Oh gini toh cara melakukan riset yang baik dan benar. Oh gini toh skill-skill yang saya butuhkan. Disitulah saya belajar pertama kali cryotom, motong jaringan dan sebagainya. Di situ yang nggak pernah saya lakukan jelas saat di Indonesia. Jadi dan itu tetap saya lakukan sekarang sampai S3. Jadi sesuatu menjadi yang pengalaman yang berharga bagi saya juga saat 3 bulan terakhir itu. Jadi di situ sih. Jadi itu kenapa kok saya ngambil Master of Coursework. Alasannya adalah karena saya merasa saat itu kemampuan riset saya masih belum mumpuni. Yang pertama, yang kedua saya ingin belajar riset tapi masih di bawah supervisi, masih di bawah yang supervisi yang masih agak intens gitu. Makanya Master of Coursework. Kalau Master by Research kalian sudah dianggap seperti di field student. Jadi mandiri gitu ya, lebih mandiri.
kebanyakan. Gitu. Oh, terus ini Mas mau nanya, kalau misal setelah keterima beasiswa in Jardin itu, terus kan apply ke universitasnya ya. Nah itu tesnya apa ya? Maksudnya kayak ada bikin esai atau harus ada kayak di sini kan kayak SNMPTN tuh ada matematika dasar, ada soal itu apa namanya, ujiannya seperti apa gitu. Terus untuk Jardin? Yang buat untuk scholarship maksudnya? Iya. Oh, untuk buat apply, oke. Iya, ke untuk apply scholarship atau apply kursusnya? Course-nya. Kalau course-nya nggak ada ujian. Jadi kalau course itu murni kalian mensubmit semua persyaratan yang diminta oleh si course tersebut. Contoh dari itu ada personal statement, CV, yang perlu kalian tes paling ya IELTS. Apalagi sih? Udah nggak ada tes masuk, itu admission test tidak ada. Jadi kebanyakan submit semua persyaratan data, terus nanti kalian akan interview. Oh iya, ada interview, sorry. Nanti ada interview setelah kamu submit. Nanti kan akan dipanggil tuh, akan di email. Oh iya, kalau kamu nanti calon, nanti akan ada interview di hari ini. Nanti kalian interview via Skype atau Zoom atau apapun. Nah, di interview itu ujiannya. Jadi di interview itu waktu seperti saya waktu itu, saya submit segala macam, kemudian 1 bulan, 2 bulan setelah itu saya dipanggil untuk interview. Di interview itu nanti ada 2 examiners di situ, 2 lecturer yang akan ngajar di course kalian, menanyakan hal-hal benar-benar basic. Jadi contoh saya saat basic immunology, yaitu semua basic immunology ditanyakan di situ. Dan sebagainya. Nanti di mungkin 5 menit akhir dari interview, mereka baru menanyakan hal-hal yang non-academic related. Jadi misalnya kayak pengalaman selain non-akademik seperti apa, mungkin motivasi, jadi lebih ke motivasimu apa, dan itu nanti di akhir-akhir. Tapi kalau di awal-awal itu benar-benar murni akademik sesuai dengan course yang kalian tuju. Gitu. Jadi dipersiapkan juga sih, dipersiapkan materi yang belajar yang sesuai dengan course yang kalian tuju. Oke. Menanya sekali lagi. Kalau menurut Mas Awan, apa sih yang paling dilihat sama yang interviewernya ya, apakah pengalaman, apakah basic knowledge kita, atau apa gitu kira-kira kalau menurut Mas? Kan susah ya Mas, ini Oxford ya. Oh, enggak juga sih sebenarnya, mungkin sama dengan yang lain juga, tapi yang utama adalah basic knowledge kalian. Oh. Ya. Oke, thank you so much. Ya. Wawancara master sama PhD beda nggak Mas? Yang ditanyain beda. Prosesnya beda. Gimana? Jadi kalau untuk wawancara master itu murni materi master itu, gitu. Jadi contoh untuk saya dari basic immunology benar-benar sel B cell, T cell, bla 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 dan immunological axis dan lain sebagainya. Terus kalau PhD itu ketika interview itu kamu diminta untuk menyiapkan satu presentasi. Jadi diminta untuk mempresentasikan proyek yang sudah pernah kalian contoh proyek yang sudah pernah kalian kerjakan sebelumnya. A summary of that. Jadi cuma 2 slide gitu mungkin. Ini contoh yang proyek saya kerjakan, hipotesisnya ini, cara mengerjakannya seperti ini, hasilnya ini, konklusinya apa. Kemudian setelah itu baru tanya jawab. Tanya jawabnya itu mengenai proyek itu yang pertama. Kemudian di sekitar 15 menit terakhir itu tanya jawabnya non personal. Kayak kira-kira kamu punya funding atau enggak. Yang kedua, kamu mampu enggak kira-kira untuk menempuh PhD yang waktunya adalah 3 tahun. Di tes resilience-mu seperti apa ditanya. Kemudian apalagi sih? Bagaimana kamu menghadapi stres dan lain sebagainya. Jadi lebih ke arah non personal juga, tapi itu lebih ke ya itu sih. Tapi kalau intinya adalah perbedaannya mungkin di segi ini ya. Jadi kalau di master itu lebih ke arah basic knowledge mengenai course yang kamu tuju. Yang kedua kalau PhD itu lebih ke arah pengalaman risetmu seperti apa, dan ada beberapa juga yang dia mempresentasikan proposal dia yang akan nanti dia kerjakan saat PhD-nya seperti apa. Gitu. I see. Oke, Mas. Kalau misalkan admisi master sama PhD itu sangat melihat pengalaman riset ya, Mas? Karena mungkin beberapa dari kita pengalaman risetnya masih minim gitu, Mas. Kalau PhD apakah mutlak harus ada berapa publikasi? Master juga seperti itu? Ya, kalau master itu enggak. Kalau master nggak perlu kan ada publikasi, nggak perlu ada pengalaman riset. Tapi kan pasti kalian punya pengalaman riset karena minimal S1 mengerjakan skripsi ya, gitu. Tapi kalau PhD itu memang lebih diutamakan pengalaman riset. Kemudian lebih diutamakan juga
apa namanya, ya pengalaman saya sih, pengalaman saya lebih diutamakan. Kalau ada paper lebih bagus, tapi tidak keharusan. Dan sebenarnya kalau PhD itu, andai kata si supervisormu itu sudah menyetujui, oke, aku bersedia menjadi supervisormu untuk PhD, kamu sebagian besar akan, kemungkinan besar akan diterima untuk PhD ya. Jadi makanya komunikasi dengan calon potensial supervisor itu penting sih. Penting ya. Untuk pertama, gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita udah dapat PhD itu udah kayak 50% ya Mas ya, udah seneng banget ya. Kemungkinan pasti akan diterima. I see. Oke. Sip. Nah, buat riset proposal ya Mas. Nah, kamu mau tanya seberapa detail sih Mas riset proposalnya yang kita harus buat untuk masuk ke program PhD Mas? Apakah sama layoutnya seperti bab 1 sampai bab 3 riset S1 atau beda Mas? Beda-beda apa formatnya sesuai universitasnya Mas? Ya, biasanya riset proposal tergantung masing-masing course. Sekali lagi ada course yang nggak memerlukan, ada course yang meminta. Kalau yang meminta pun macam-macam, ada batas kata yang diminta. Kalau seingat saya, waktu saya submit itu, batas katanya 500 kata. Jadi, sangat singkat, itu kayak abstrak, basically. Jadi, singkat sekali, judul, hipotesis apa, terus sedikit introduksi, 2-3 kalimat mengenai riset yang akan kalian kerjakan, kemudian bagaimana cara kalian mengetes hipotesis itu, dan selesai, udah. 500 kata. 500 kata itu kurang dari 1 lembar A4. Iya. Abstrak aja 300 sih Mas, ini 500-nya nambah kali ya. Iya, jadi cuma sedikit. Oh, saya intinya kira di situ kayak bikin highlight aja. Enggak. 10 halaman gitu lah ya. Enggak. Oke, lega. Itu pun cuma sekedar layout general aja sih. Nanti apakah kalian akan benar-benar mengerjakan itu pun nanti akan berubah gitu di tengah jalan. Akan berubah ya. Gitu. Tergantung, iya. Oke deh. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Terkait proses admisi? Priscil, Isa mau nanya. Ya. Boleh nanya, Kak? Boleh. Halo, silakan. Halo Mas Halwan, kenalin Priscil Mas. Mas mau izin tanya, kalau misalkan untuk Mas kan Jardin, terus kira-kira kan mungkin Mas udah nyari-nyari juga kalau misalkan untuk di Inggris tuh kira-kira ada option lain nggak sih Mas untuk beasiswanya? Terus sama satu lagi sih Mas, misalkan nih, memang misalkan kepikiran ada spesialis dulu, pernah nggak sih Mas ketemu setelah spesialis baru misalkan mereka berangkat untuk ngambil PhD atau master gitu? Thank you Mas. Oke, ya. Jadi untuk pertama mengenai scholarship ya, ada beberapa pilihan. Jadi kalau kalian orang Indonesia, kalau mau ke Oxford ada beberapa pilihan scholarship. Ada scholarship yang dari Indonesia sendiri. Contoh untuk scholarship dari Indonesia ada LPDP, kemudian ada Budi. Kalau misalnya kalian dosen, kemudian ada apa lagi sih? Kayaknya itu ya. Itu aja sih kayaknya. Sama Jardin. Kalau Jardin itu dia untungnya kalau Jardin itu dia hanya mengambil mahasiswa dari 3 universitas, UI, UGM, ITB. Gitu. Jadi kompetisinya mungkin agak lebih tidak terlalu banyak ya kalau dibandingkan mungkin LPDP dan lain sebagainya. Dan karena Jardin menganggap 3 universitas yang menurut mereka mungkin terbaik di Indonesia. Jadi mereka sudah menentukan target dari awal, itu sudah membatasi, oh ini adalah target market dia tuh ini. Gitu. Itu kalau dari Indonesia. Kalau dari UK sendiri ada banyak juga gitu. Misalnya contoh di sini mana ya? Ini coba saya lagi sharing, mau share screen lagi mungkin setelah ini. Gimana ya scholarship? Chevening mungkin Mas, ada S3-nya nggak sih Chevening? Chevening kayaknya S2 deh, hanya S2. Ya, ini jadi di sini, kalau saya itu hanya S2, tidak ada S3. Saya share ya. Oke. Jadi kalau kalian masuk ke homepage-nya, kemudian nanti kalian di sini masuk ke graduate admission. Di sini nanti kalian ada fees and funding. Nah, Oxford funding, contoh ini scholarship yang disediakan oleh Oxford itu sendiri. Jadi internal scholarship. Ini ada how do I apply, bla 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 bla. Ini overview, terus kemudian scholarship-nya dan lain sebagainya.
Nah, biasanya kalau Oxford ini ya, biasanya kalau yang scholarship yang dari Oxford itu sendiri, kalian akan langsung diconsider sebagai salah satu penerima scholarship dari Oxford itu sendiri kalau kalian submit aplikasi kalian tepat waktu. Jadi sebelum ada, soal deadline itu ada 2 atau 3 ya. Jadi deadline pertama itu deadline awal Januari kalau nggak salah. Nanti itu setelah seleksi, kalau misalnya ada tempat kosong, orang yang daftar setelah Januari itu masih ada kemungkinan untuk masuk. Gitu. Kalau masih ada tempat kosong setelah Januari ya. Tapi untuk kalian bisa dikonsider secara otomatis untuk mendapatkan beasiswa dari Oxford, Oxford itu punya beasiswa internal, itu kalian harus submit sesuai deadline yang pertama, jadi sebelum deadline yang pertama. Gitu. Kalian pasti akan langsung dikonsider untuk Oxford funding. Itu yang pertama ya. Yang kedua ada external funding. Kalau external funding ya kalian cari sendiri dari yang lain-lain. Ini contoh dari Student from Asia. Nanti kalian ada beberapa contoh pilihan scholarship yang bisa kalian apply gitu. Indonesia kayaknya nggak terlalu banyak deh kayaknya untuk Indonesia. Ya itu sih. Atau kalian bisa di sini Fish Funding Scholarship Search, Start Your Search di sini. Nah, kalian bisa masukin tuh datanya nih. Misalnya saya akan melakukan course di 2021-2022, show me fees untuk 2021-2022, fee statusnya apa? Kalian adalah overseas. Kemudian masukkan keyword course dari kalian yang masukkan course yang kalian ingin masukin. Contoh saya clinical neurosciences. Oh, oke. Division 1 medical sciences, subject area clinical neuroscience. Scholarship, yes. Have you started your course? No. For example ya, nationality-nya Indonesia misalnya, college saya di Exeter, search. Nah keluar tuh mana? Oh nggak keluar. Jadi ada yang spesifik buat course itu doang gitu Mas ya? Ya. Tapi rata-rata itu fundingnya sampai ke stipend harian nggak Mas? Atau cuma fee waiver aja? Tergantung scholarship-nya. Ada yang mereka yang ngasih full, ada yang ngasih partial. Nah ini ya contoh. Sorry. Kayaknya ada orang yang sebentar ya. Ini ada yang ngetuk pintu. Oh iya. Sorry. Sesem kapan berangkat? Habis ini gue mau nanya ya, Sa. Sesem, kamu kuliah di mana? Kamu tadi katanya ke Belgia. Iya, Kak Steph. Oke, sorry atas interupsinya. Sekali lagi. Oke, so ini jadi tadi ya, kalian bisa cari di Oxford Scholarship atau external scholarship atau kalian nge-search secara general. Kalian masukin aja kan akan mulai kapan, kemudian tunjukkan fees untuk kapan, terus kalian overseas, terus gunakan salah satu aja, bisa pakai course keyword atau division-nya atau subject area-nya. Saya pakai clinical neurosciences contohnya di sini. Apakah kalian belum memulai course-nya, nationality Indonesia, college. Nah, untuk college itu kalau bisa tulis any, misalnya kalau kalian nggak tahu college mana yang akan kalian tuju. Kemudian search. Ya, setelah search keluar tuh di sini. Nih, contoh course-nya 3 ini fee-nya sekian untuk misalnya ini ya saya. Fee-nya sekian. Terus scholarship yang available untuk saya ini. Gitu. Nanti kalian bisa buka tuh masing-masing kira-kira mereka membutuhkan aplikasi tambahan nggak atau mereka cukup membutuhkan aplikasi. Karena sekali lagi saya bilang sebagai besar scholarship kalian akan langsung diconsider. Jadi ketika masukkan aplikasi untuk masuk ke course-nya sudah cukup, kalian sudah langsung diconsider untuk masuk untuk menjadi penerima. Gitu. Tapi ada beberapa yang membutuhkan aplikasi tambahan sendiri untuk scholarship-nya itu. Gitu. Apakah membantu? Semoga membantu.
Membantu Mas, thank you Mas. Oke, ya. Ada Sama satu lagi Mas. Yang tadi yang kayak ada nggak sih Mas yang kayak setelah spesialis gitu dia baru kayak master atau kayak PhD-nya gitu teman-teman Mas. Atau memang semua jalurnya adalah kayak yaudah kayak biasanya master dulu terus pulang baru spesialis gitu. Ya. Jadi kalau kebanyakan yang saya tahu yang orang Indonesia yang dokter itu kesininya itu masih dokter umum kebanyakan, jarang yang sudah dokter spesialis. Tapi kalau orang sini, orang entah itu Eropa atau orang luar Indonesia, kebanyakan mereka melakukan kesini itu datang ke sini mereka sudah spesialis gitu. Jadi mereka kesini research fellow seperti itu jawabannya. Nah, beberapa supervisor ada yang lebih suka untuk menerima seseorang yang sudah spesialis gitu. Kenapa? Karena kalau kalian sudah spesialis, itu artinya kalian bisa membantu dia di klinis gitu maksudnya. Gitu. Kalau research fellow berarti dia masuknya tetap kayak yang program Mas itu atau beda Mas? Iya, sama sebenarnya. Tapi itu cuma namanya aja sih research fellow gitu karena ya itu agak membingungkan juga sih, ada beberapa title-nya. Tapi biasanya mereka menyebutnya research fellow, tapi sebenarnya mereka melakukan PhD gitu. Tapi mereka klinisi aja gitu. Klinisi yang melakukan PhD nanti biasanya disebutnya adalah clinical academic fellow atau research fellow, tergantung dari title-nya. Itu nggak penting. Tapi yang penting mereka melakukan PhD gitu sih. Tapi mereka sudah spesialis gitu. Biasanya kalau ada beberapa supervisor yang mereka suka seperti itu. Kalau supervisor tahu misalnya kamu adalah dokter gitu, ada beberapa yang minta kamu coba spesialis dulu gitu. Ada beberapa, tapi ada beberapa yang langsung oh ya nggak apa-apa gitu. Karena tadi beberapa mereka agak ya memanfaatkan lah, karena kalau spesialis mereka akan meminta kalian untuk membantu di klinik mereka gitu, di poli mereka ibaratnya seperti itu. Oke, thank you Mas, jelas Mas. Oke, sip. Ya, langsung aja. Tadi Sesem mau nanya, Mas. Iya, Mas mau lanjut lagi. Tadi kalau berdasarkan yang aku simpulkan dari yang Mas Salwan sampaikan, berarti langkahnya itu lebih bagus cari supervisor dulu, baru cari fundingnya. Atau itu bisa bersamaan? Ya. Ya, jadi lanjut ada lagi? Mas. Dilanjutkan dulu aja, nggak apa-apa. Dilanjutkan. Terus kan mungkin kadang kalau misal fundingnya dari third party, mungkin kan kalau S3 kan harapannya research-nya itu kan yang mungkin yang bisa applicable banget gitu. Nah, ada nggak mungkin di tengah-tengah, mungkin pas awal kita ngasih proposal research kita ke fundingnya tuh kayak gini gitu, gitu. Terus sementara udah di approve nih sama supervisornya, tapi nanti di tengah jalan tuh ada perubahan gitu. Terus fundingnya apakah akan berpengaruh gitu-gitu nggak, Mas? Jadi kalau masalah pertama masalah timeline ya, apakah kalian funding dulu, supervisor dulu dan sebagainya, itu tergantung dari timeline-nya. Jadi kalau kebetulan saya dapatnya scholarship-nya dulu. Karena scholarship dan pengumuman bahwa saya diterima scholarship itu mendahului pengumuman saya diterima di Phil. Jadi saya dapat fundingnya dulu. Ada keuntungannya sebenarnya. Kalau kalian sudah dapat funding dulu, ketika kalian mendekati supervisor, kalian bisa bilang, oh saya sudah punya funding. Jadi supervisor kalian akan lebih terbuka gitu kan, lebih iya. Jadi mereka akan lebih mungkin berpikir, oh ya berarti aku nggak perlu mencarikan funding untuk kamu, gitu maksudnya. Ya, mungkin supervisor akan lebih terbuka dan lebih bisa menerima kamu sebagai ada chance lebih besar untuk kamu diterima sebagai student mereka. Itu keuntungan kalau misalnya kamu dapat funding dulu. Kemudian cari supervisornya. Tapi bisa aja bersamaan, atau bisa aja cari supervisornya dulu. Nah, kemudian setelah itu kamu apply bareng-bareng sama supervisormu untuk mendapatkan funding untuk kamu, itu juga bisa gitu. Jadi
Jadi tergantung dari masing-masing. Tapi kalau di kasus saya, kebetulan saya dapat funding dulu, dan itu juga menjadi leverage bagi saya untuk bisa mempromosikan diri saya ke supervisor. Oke, saya punya funding gitu, jadi saya bisa menawarkan ini gitu. Jadi dia kemudian, oh ya oke, dan jadi itu sih kalau keuntungannya. Terus tadi apa pertanyaan kedua tadi? Masalah riset apakah berubah atau enggak? Ya itu jadi intinya proposal yang kamu sampaikan di depan itu ala-ala ibaratnya. Jadi karena itu nggak mesti sesuatu yang akan benar-benar kalau dikerjakan di depan. Itu pun risetmu tahun pertama sama tahun kedua itu bisa berbeda gitu. Jadi itu terjadi pada saya dan sebagian besar orang-orang juga sih. Jadi bisa aja direction dari risetmu itu berbalik 180 derajat atau ganti total itu di tengah jalan tuh. Itu hal yang sangat wajar, itu agak frustrating juga sih sebenarnya. Karena ya bayangkan aja kalau udah bekerja 1,5 tahun di topik A, kemudian tiba-tiba supervisor bilang enggak deh, kayaknya nggak cocok dari sebagai tesismu, coba ganti topik B. Itu tengah jalan ya, itu akan agak. Tapi itu intinya adalah itu dynamic. Jadi semuanya itu dynamic. Jadi tidak mesti yang depan kamu ajukan itu akan sesuai dengan apa yang kamu kerjakan nantinya. Dan itu nggak mempengaruhi fund-nya ya, Mas ya? Enggak sih, nggak mesti. Gitu, karena nggak mesti. Kalau misalnya untuk saya, perubahan arah riset tidak akan mempengaruhi funding saya. Apakah itu kemudian mereka akan men-stop funding saya karena saya merubah riset? Enggak. Ya, tapi ada beberapa, kalau misalnya riset kalian fundingnya dari misalnya dari MS Society, Multiple Sclerosis Society, atau dari British Heart Foundation, contoh. Ya pastinya kalau riset kalian meskipun berbeda haluan misalnya, arahnya berbeda, tapi harus tetap masuk dalam istilah persyaratan yang disyaratkan oleh si beasiswa itu. Gitu. Jadi habis itu mensyaratkan kalian harus melakukan riset di bidang A, ya diusahakan tetap harus dalam bidang itu biar kalian nggak diputus fundingnya. Gitu. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi? Soalnya setelah ini aku mau nanya soal UK dan Oxford yang seru-seru nih. Yang lebih ke klinis, yang lebih ke teknik akademis, ada yang mau nanya lagi nggak? Halo, mungkin mau nanya lagi. Ya. Balik lagi ke S2, Mas. Kan kalau S2 di UK, termasuk di Oxford, kan kebanyakan 1 tahun ya, Mas. Lu kayak bayangin tuh kayak padat banget nggak sih, Mas, akademik ininya, activity-nya. Kayak 1 tahun udah termasuk kuliah dan termasuk research project di akhir sekalian bikin tesis, dan itu kayak merasa kayak kejar-kejaran sama kegiatan akademik gitu nggak, Mas? Mungkin itu aja pertanyaannya. Oke, bagus pertanyaannya. Ini contoh gambaran apa yang saya alami ya ketika saya S2. Jadi kalau ketika saya S2, seperti saya bilang dibagi jadi 3 term, 1 term itu 3 bulan. Di akhir term itu akan ada essay 1 sama ujian 1. Gitu. Jadi sehari-hari misalnya saya itu seminggu itu Senin itu ada kuliah itu nggak penuh, paling cuma 3 sampai 4 kuliah, biasanya dari jam 9 sampai jam 5, itu pun nggak mesti, kadang-kadang kamu bisa pulang jam 3 udah pulang, kadang-kadang malah nggak ada kuliah sama sekali atau cuma 1 sehari. Sisanya kalian bebas, kalian terserah mau ngapain gitu. Itu kuliah, terus di akhir term kemudian nanti kalian akan dikasih topik untuk bikin essay. Kasih topik bikin essay, sama nanti ada ujian. Di situ ujian, kalau waktu itu computer based examination waktu itu saya. Itu. Jadi intinya kalau dibilang apakah itu sibuk, nggak sama sekali menurut saya. Itu karena kalau kalian bisa cuma kuliah sehari sekali, cuma ada 1 kuliah sehari dalam hari itu, sisanya kalian terserah mau main, mau belajar, mau ngapain terserah. Tapi tadi itu karena dianggapnya kalian sebagai udah mature ya, jadi kalian bisa membagi waktu sendiri, kalian bisa tahu kira-kira bagaimana cara mengatur waktu, manajemen waktu dan lain sebagainya. Jadi mereka nggak mengharapkan kamu duduk di kelas sampai sore, itu enggak, sama sekali enggak. Jadi kalau dibilang sibuk tidak, tapi menurut saya challenge-nya adalah di essay, karena orang Indonesia itu kita selama S1 itu jarang untuk diminta menulis essay, terutama dalam bahasa Inggris. Jadi menurut saya itu hal yang perlu diasah juga, karena itu tidak gampang. Itu adalah jadi kalau misalnya mau dibilang apakah challenge terberat ketika master, itu mungkin di situ sih challenge terberatnya. Jadi sebagian besar waktu itu dihabiskan untuk membaca materi, kemudian merangkum semua itu dalam satu essay yang memiliki tujuan dan memiliki
ability atau memiliki ya body yang bagus gitu untuk ditulis dan didiskusikan, itu sisanya di situ. Challenge-nya cuma situ aja. Nanti setelah essay itu disubmit kan juga ada Viva. Viva itu adalah, jadi setelah essay nanti kalian ada seminar. Jadi kalian diuji sama 2 examiner mengenai essay itu apa, inti essay itu apa gitu. Kemudian kalian akan diskor berapa tuh nilainya. Oke, terima kasih Mas. Tapi kalau dibilang sibuk, nggak sibuk sama sekali sih sebenarnya. Jadi tergantung kalian bagaimana membagi. Oke, makasih. Oke, makasih Dini, makasih Mas Halwan. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak terkait proses aplikasi, apa yang harus dikerjain? Kalau nggak ada, kita udah mau 2 jam nih Mas. Mungkin buat terakhir, gue mau nanya hal-hal yang mungkin bisa menambah motivasi teman-teman nih buat lanjut S2 atau S3. Nah, apa sih Mas yang seru di Inggris dan di Oxford? Oke. Kalau yang seru aja sih. Jadi jelas kalau di sini kalian bisa, ya kalau misalnya kalian adalah seorang yang suka traveling, ya di sini banyak tempat yang bisa kalian tuju. Yang pertama. Terus yang kedua, apalagi? Makanan nggak? Makanan. Oke. Kalau hujan terus masih mendung. Ya, kalau masalah cuaca di sini sebagian besar tuh mendung, gloomy dan lain sebagainya. Hujan itu nggak kayak di Indonesia. Jadi itu hujan itu kayak hujan, terus enggak hujan itu juga nanggung-nanggung gitu. Jadi agak-agak menyebalkan juga sih. Kalau hujan sekalian kan malah enak karena itu terang. Kalau masalah harga di sini, Oxford itu adalah kota termahal kedua setelah London, karena dekat banget Oxford sama London cuma sejam. Jadi masalah living cost itu mungkin agak mahal relatif terhadap kota-kota lain di luar Oxford dan London gitu. Terus apalagi makanannya enak nggak Mas? Makanan katanya plain ya Mas ya? Nggak terlalu ya. Bis menjajah rempah-rempah kita tapi nggak pernah dipakai ya Mas ya? Ya, tapi kalau makanan sih tergantung selera. Kalau saya sih suka-suka aja, cuman saya lebih prefer untuk masak sendiri atau ya cari makanan yang Asia dan lain sebagainya. Ada Chinatown nggak di sana Mas? Ada Indomie, kecap ABC? Nggak ada sih. Kalau Chinatown nggak ada, tapi di sini ada Chinese shop, ada Asian shop yang dimana kan bisa nemu Indomie, kecap ABC dan lain sebagainya. Ada untuk masak sendiri. Jadi masalah itu sih nggak masalah sih. Oxford masalah secara, tapi intinya kalau Oxford masalah secara living cost dia agak mahal kalau dibandingkan. Kalau orang-orang di sana gimana Mas sama orang foreign, terutama orang Asia? Ya, jadi ini juga mungkin salah satu yang mungkin bisa menjadi konsiderasi kalian. Intinya adalah kalau di sini tuh emang bagus kalau misalnya bagus aja memang kalau misalnya punya ada teman Indonesia yang lain yang ada di sini gitu. Jadi kalian bisa hangout atau kalian bisa ya bersosialisasi lah. Minimal kamu ada teman untuk bersosialisasi dalam bahasa ibumu itu lebih enak, lebih nyaman dan sebagainya. Tapi juga jangan terlalu sosialisasi sama Indonesia terus gitu. Ada baiknya juga membuka sosialisasi dengan orang-orang lokal ataupun orang-orang lainnya gitu, karena kalian pasti akan menambah pertemanan dan kalian membuka wawasan juga dan belajar culture masing-masing. Kalau masalah acceptance dari mereka terhadap orang asing, memang dimanapun itu pasti akan tetap ada stigma, tetap ada rasisme dalam skala kecil. Dalam arti misalnya contoh waktu masih saya master itu dia di kelas juga ada mix ya, ada beberapa, ada yang Asia, ada yang lokal orang UK, ada yang Eropa, ada yang Palestinian, kemudian ada yang Middle Eastern dan sebagainya, jadi bermacam-macam. Kalau mereka biasanya orang-orang lokal memang suka bersosialisasi sama orang lokal gitu ya. Itu nggak menutup kemungkinan. Jadi bayangkan sendiri kalau di Indonesia, kalian orang Indonesia pasti akan lebih nyaman bersosialisasi sama orang Indonesia dibandingkan sama misalnya orang luar, karena kita tahu masing-masing bahasanya. Pertama masalah bahasa itu lebih gampang berkomunikasi, yang kedua mungkin masalah joke atau masalah kita nyambung aja, masalah diskusi dan sebagainya. Jadi itu barrier pertama. Jadi kalau misalnya kalian merasa kesepian, ya itu hal yang wajar gitu aja sih. Dan kalau misalnya kalian merasa kok aku merasa terdiskriminasi, itu memang suatu hal yang menurut saya itu natural dan wajar seperti itu. Jadi kalian ya jangan hard feeling aja gitu, dan coba untuk membuka diri, coba untuk bersosialisasi gitu aja sih semampunya.
PPI di Oxford itu Mas, banyak. Banyak sih, PPI di Oxford cukup banyak, anggotanya cukup banyak, cukup besar sebenarnya. Sholat Id itu aman ya Mas ya, nggak kesepian ya? Gimana? 17-an atau sholat Idul Adha gitu ada teman ya? Iya, mereka menggelar untuk acara besar, mereka kadang-kadang menggelar di salah satu college itu menggelar sholat Id, waktu 17-an juga menggelar upacara 17-an di situ. Okay. Jadi nggak masalah. Mas Halwan, aku pernah ikut yang pas Mas Halwan ngomong di alumni berbagi, Mas. Mas Halwan cerita tentang college. College ibarat rumah Harry Potter ya, Mas ya. Itu gimana, Mas? Presiden nggak? Ya, jadi Oxford sama Cambridge itu agak unik dalam arti Oxford sama Cambridge itu adalah gabungan beberapa universitas kecil. Jadi college itu dulunya ada universitas tapi skala kecil. Kemudian mereka karena college itu berada di kota yang sama, mereka kemudian bergabung menjadi satu badan yang namanya University of Oxford, dan di Cambridge juga hal yang sama. Jadi di college itu ada macam-macam, ada 20 sekian, 30 sekian. Nah, intinya adalah kalau kalian masuk Oxford, kalian itu akan menjadi bagian dari dua kehidupan. Yang pertama kehidupan akademis kalian. Kehidupan akademis kalian itu kan menjadi bagian dari universitas itu. Dan ini adalah departemen. Jadi misalnya saya adalah bagian dari Department of Clinical Neurosciences. Dan saya juga bagian dari college. Untuk kehidupan sosial itu saya adalah bagian dari college. Contoh, misalnya college-nya adalah college Exeter College. Jadi Exeter College itu ibaratnya Exeter College itu kayak rumah dari semua orang yang mempelajari berbagai macam program studi yang sesuai dengan program studi yang diampu oleh si college itu. Jadi college itu nggak semuanya menerima semua program studi. Misalnya ada college A, dia lebih memilih sosial politik, ada college B yang memilih medical sciences, ada C yang dia memilih semuanya, ada college yang memilih laki-laki aja, ada college yang memilih perempuan aja. Jadi itu tergantung kebijakan mereka masing-masing. Kalau college saya sebenarnya kalau saya lebih terbuka untuk semua bidang, sebagian besar itu adalah yang sosial, politik, law, dan lain sebagainya. Yang kita tapi banyak juga yang medical sciences. College itu apa sih Mas, beda nggak sama yang akademis kita lakukan? Kalau di college itu nanti kalian ada graduate high table, jadi kalau kalian ada makan besar di high table gitu, nanti kalian di situ bareng sama college. Kemudian kalian di sana kalau di sana kalian apalagi misalnya ada kayak semacam BEM-nya, di satu college ada BEM-nya, di situ kalian bisa atau namanya di sini middle common room atau MCR, itu di situ kalian bisa menjadi bagian dari itu gitu. Itu kehidupan sosial ibaratnya di situ kok party, misalnya ada party, ada summer party, kemudian ada ball itu kayak apa sih, kayak ya party gitu pakai gaun dan pakai gitu-gitulah. Kalau kalian kalau into seperti itu ya, kalau saya sih nggak terlalu into seperti suka Harry Potter sangat ini. Iya. Itu bisa di situ. Tapi kalau akademiknya kalian ke lab sehari itu bagian dari departemen. Gitu sih. Oke. Tapi kita nggak serta-merta kayak semacam boarding room tuh college bukan Mas ya? Itu kayak lebih ke yang aku tangkap kayak lebih ke mahasiswaannya gitu Mas ya? Iya, jadi kalau untuk sebenarnya college itu kurang relevan bagi postgraduate students. Itu lebih relevan ke undergraduate. Jadi kalau undergraduate mereka hidup dan tinggal di situ ya. Tadi sepertinya mungkin Harry Potter mengambil inspirasi di situ. Jadi ibaratnya kalau kalian bagian dari house tertentu ya udah kalian tidur apapun itu di situ, asrama kalian di situ. Tapi ketika berangkat sekolah ya kalian berangkat sekolah sesuai dengan kursus kalian masing-masing gitu. Oke. Terus kata Mas tadi, makanya kalian bagian dari dua ya. Ada beberapa college tuh spesifik sama departemennya gitu Mas ya. Kita nggak bisa milih college apapun, kita harus menyesuaikan sama course yang kita ambil. Itu Mas ininya gimana Mas? Apakah Mas dipilih dengan topi seperti Harry Potter atau ada cara? Enggak, itu sih anusikal kebetulan karena Jardine itu Jardine scholarship saya itu hanya menerima mahasiswa yang menjadi bagian dari 4 college. Exeter, The Queen's College, Trinity College, sama satu lagi itu apa sih? Kurang tahu satu lagi apa. Lupa. Oriel, Exeter, Oriel, Trinity, sama The Queen's. Jadi saya harus menjadi bagian dari 4 college itu untuk bisa meneruskan funding saya gitu. Dan kebetulan sih saya master Exeter College dan sekarang pun masih Exeter College. Jadi sesuai itu sih. Karena scholarship itu ada yang dia khusus untuk college tertentu. Jadi misalnya ada scholarship A itu hanya mau menerima mahasiswa dari college itu. Jadi gitu sih. Itu cukup menjadi konsiderasi juga ketika kalian mendaftar.
Itu unik ya Mas ya, cuma di Oxford dan di Cambridge doang ya? Ya. Yang itu tempat lain nggak ada ya. Oke, keren-keren. Teman-teman ada yang mau nanya nggak tentang kehidupan di Inggris? Apalagi ya yang mau nanyain, yang seru-seru? Kalau ekstrakurikuler apa Mas? Ikut rowing nggak Mas? Oke, jadi kalau ekstrakurikuler itu ada banyak, kalian bisa, itu sport, arts dan sebagainya, itu ada banyak macam-macam, kan bisa ikut segala macam apapun yang kalian, bahkan hal-hal ada, mereka punya ekstrakurikuler untuk Harry Potter fans, mereka punya sendiri, untuk apa fans, mereka punya perkumpulan sendiri, mereka punya organisasi sendiri, atau apapun hal yang paling tidak signifikan dalam hidup ini, mereka tuh punya. Terserah kalian bisa mengikuti itu gitu. Tapi jangan lupa kalau tujuan pertama kalian, tapi kalau kalian mau S3 ya, itu kebanyakan sih kalau teman-teman dan kolega kerja itu ketika sudah S3 itu udah tidak memiliki banyak waktu terlalu tua untuk bersenang-senang Mas ya. Ya enggak juga sih, sebenarnya mungkin kita kurang manajemen waktu dengan baik ya, tapi kalau kalian bisa manajemen waktu silahkan, tidak masalah. Terus. Oke deh. Teman-teman ada yang lagi nggak nih? Udah mau 2 jam juga nih. Habis ini kesibukannya apa Mas? Nge-lab lagi? Nge-lab lagi. So, ya, seperti yang saya bilang tadi, weekend ya? Nggak ada tanggal merah. Iya. Tapi ya, makanya tadi kalau misalnya mau ini dipikirkan baik-baik, apa kalian memang mau menjalani kehidupan seperti ini selama 3 tahun. Jadi pastikan kalau kalian benar-benar senang dengan apa yang akan kalian kerjakan. Gitu. Karena ini bukan sesuatu yang, kan agak sedih juga sih kalau misalnya melakukan sesuatu yang nggak kamu suka selama 3 tahun. Oke deh. Oh ya, yang terakhir Mas. Ada nggak teman Mas yang bawa keluarganya Mas? Dan ada nggak sih kemungkinan funding yang bisa membantu, mungkin ada companion kayak anak atau istri gitu? Istri atau anak? Ya. So untuk keluarga, banyak teman-teman saya yang di public health yang breastfeeding tadi itu, yang dari UI itu, bukan beliau ibu, jadi seorang ibu, jadi beliau mengajak suaminya dan juga anaknya ke sini gitu. Jadi tergantung untuk masalah funding, itu ada beberapa scholarship yang menyediakan funding untuk keluarga, ada yang tidak. Kalau untuk Jardin dia tidak menyediakan funding untuk keluarga. Untuk LPDP kayaknya menyediakan funding untuk keluarga meskipun terbatas. Jadi silakan, monggo kalau misalnya ada sudah berkeluarga mau diajak, kalau misalnya ada fundingnya, tidak masalah. Jadi depends on the funding-nya Mas ya? Ya, tergantung dari scholarship-nya. Oke, sip. Udah mau 2 jam, mungkin kita tutup aja ya Mas ya? Oke, ya. Terima kasih banget nih Mas Halwan udah mau menyempatkan Sabtu Minggunya yang berharga. Oh, enggak juga. Di sini senang banget, materinya banyak banget yang kita dapat, karena emang jujur aja kita sebagai mahasiswa mungkin kurang ya mendapat exposure sebenarnya peran master atau PhD sama profesi kita seperti apa, dan ini menurut saya sangat membantu. Dan harapannya teman-teman di sini juga bisa jadi lebih termotivasi untuk mengikuti jejak Mas Halwan. Ya, oke. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, saya izin buat tanya Mas ya, via WA boleh ya? Oh, monggo, silakan. Ya. Oke deh. Sip, terima kasih Mas Halwan, terima kasih teman-teman semua. Salam sehat, sukses ya Mas Halwan. Ya, sama-sama. Makasih banyak udah menyediakan waktu dan tempat untuk saya bisa sharing. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya, dan ya ditunggu aja kehadirannya di sini. Amin. Semoga sukses juga, semoga sukses lancar dan bisa menemukan jati diri tentang apa yang akan kalian Titi ke depannya dalam hal karir. Oke, great. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak Mas Halwan. Sama-sama. Sukses terus. Sip. Oke, bye now. Izin undur diri Mas. Terima kasih Mas. BTW Isa. Iya. Ini recordingnya ntar boleh di-share nggak kalau ada yang minta? Caranya gimana sih? Aku udah record to PC, nanti langsung di PC ku gitu. Iya. Ntar ada foldernya, masuk ke folder.
download ya. Atau kamu bisa bikin cloud sih, sebenarnya. Oke. Atau kalau enggak pakai share, WeShare aja bisa juga. Google Drive aja kali ya. Oh, boleh. Oke deh, sip teman-teman. Thank you, Sehat-sehat. Thank you semuanya. Iya, makasih Thank you, semuanya. Thank you semuanya, dadah.